Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2294 membunuh semua orang dengan cara yang mengerikan. Ledakan, ledakan, ledakan. Teriakan sedih langit dan bumi bergema di langit di atas Akademi Suantian. Kali ini, semua siswa dan guru mengangkat kepala karena terkejut. Wajah mereka dipenuhi dengan kejutan. Tanda seru, tanda seru. Teriakan sedih langit dan bumi mewakili jatuhnya pakar tingkat dewa-dewa yang abadi. Bagaimana ahli seperti itu bisa jatuh di Akademi Suantian? Mungkinkah itu pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa abadi yang telah meninggal? Beberapa guru terbang dengan cepat. Di depan kelas 7, lebih dari selusin guru memandang Wang Xian dengan heran. Suaranya yang tenang menyebabkan semua orang tercengang. Sebuah pembangkit tenaga listrik telah menerobos masuk ke Akademi Suantian. Para guru sedikit mengernyit dan menunjukkan ekspresi terkejut. Pakar mana yang berani menerobos masuk ke Akademi Suantian? Ini hanya mengejar kematian. Di seluruh domain Suantian, tempat teraman adalah Akademi Suantian. Menerobos ke sini tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Tidak ada yang berani melakukannya. Guru, Anda harus menegakkan keadilan bagi siswa Anda. Dia membunuh ibuku, dia membunuh ibuku. Tepat pada saat ini, suara sedih yang tak tertandingi keluar dari mulut Kai Qiaoxing. Dia berlutut di tanah dan meraung dengan wajah penuh kedengkian dan keputusasaan. Hah! Ketika para guru mendengarnya, mereka bahkan lebih tercengang. Mata mereka berbinar. Ibumu bukan dari akademi. Namun, karena perselisihan antar siswa, Anda terluka dan datang ke sini untuk menekan siswa Akademi Suantian. Kamu pantas mati. Wang Xian menatap Kai Qiaoxing dan berkata dengan dingin. Ketika para guru mendengar kata-kata mereka, wajah mereka dipenuhi keheranan. Guru Niu, apa yang terjadi? Salah satu guru bertanya kepada guru Niu yang ada di belakang. Itu memang seperti yang dikatakan guru Wang. Murid-murid guru Wang telah melukainya dengan serius. Ibunya datang untuk menginterogasinya dan dibunuh oleh guru Wang. Meski orang tua murid bisa langsung masuk akademi, tapi kelakuan ibunya memang sedikit berlebihan dan sombong. Guru Niu terdiam sesaat sebelum dia angkat bicara. Dia jelas berbicara untuk Wang Xian. Sekarang ibu Kai Qiaoxing telah meninggal dan kedua muridnya terlibat, dia hanya bisa mencoba menjilat Wang Xian sehingga dia tidak menyimpan dendam terhadap mereka. HMPH, orang tua siswa sebenarnya berani datang ke akademi kami untuk mencela kami. Jadi bagaimana jika mereka mati? Seorang guru yang tampaknya kasar mendengus dengan dingin ketika dia mendengar kata-katanya. Jelas, menurutnya, dia harus membunuh mereka. Guru-guru lain terdiam. Itu salah bagi orang luar untuk menerobos masuk ke Akademi Surgawi dan bertindak dengan arogan, tetapi membunuh mereka secara langsung agak terlalu serius. Biarkan para pemimpin akademi memutuskan masalah ini. Seorang penatua berkata dengan lembut. Para guru lain juga mengangguk. Mereka tidak bisa ikut campur dalam masalah ini. Guru Wang, ini salah kami. Kita seharusnya tidak mendengarkan pesona Sangguan Zehan dan Si Zhengyang. Ini salah kami. Pada saat ini, di belakang, Zhao Yuanfeng dan Niu Fei Yuan berlutut di tanah dan memohon belas kasihan Wang Xian. Wang Xian melirik mereka dan tidak peduli dengan mereka. Aku akan mengurus beberapa hal. Tolong beritahu Direktur Jin tentang masalah ini. Wang Xian berbicara dengan Guru Niu dan terbang ke arah barat. Direktur Jin. Baiklah. Guru Niu sedikit terkejut. Dia menganggukkan kepalanya dan menatap Wang Xian. Bagaimana ini bisa melibatkan Sangguan Zehan dan Si Zhengyang dari Akademi Penjinak Binatang? Ketika para guru melihat situasi yang tiba-tiba, mereka berjalan mendekat dan bertanya dengan heran. Sangguan Zehan dan Si Zhengyang tahu bahwa mereka juga murid terkenal dari Akademi Suantian. Sangguan Zehan dan Si Zhengyang menemukan beberapa mahasiswa baru dan melukai para siswa Wang Laoshi. Mereka mungkin telah menyebarkan berita buruk tentang Wang Laoshi. Oh tidak, dia pergi ke barat. Mungkinkah dia akan membunuh Sangguan Zehan dan Si Zhengyang? Saat Guru Niu berbicara, dia tiba-tiba meninggikan suaranya dan ekspresi kaget muncul di wajahnya. Apa? Para guru di sekitarnya terkejut. Sulit untuk mengatakannya. Jika dia berani membunuh dewa-dewa yang kekal, dia mungkin bisa membunuh dua siswa. Setelah itu, Penatua Niu mengerutkan kening dan terus berbicara dengan ekspresi jelek di wajahnya.
Laporkan ini ke direktur segera. Seorang penatua membuka mulutnya sedikit dan buru-buru berbicara. Pada saat ini, semakin banyak guru yang bergegas. Ketika mereka baru saja memahami situasi di sini, mereka juga agak kaget. Guru baru dari siswa baru kelas 1 benar-benar telah membunuh seorang ahli peringkat 4 penguasa abadi, menyebabkan dia bahkan tidak dapat melarikan diri. Kekuatan seperti itu benar-benar menakutkan. Berpikir bahwa dia mungkin pergi untuk membunuh 2 siswa sekarang, guru lainnya bahkan lebih kaget. Ini terlalu tak terkendali. Para guru begitu terkejut, tak terkecuali para siswa kelas 1, kelas 2, dan kelas 7. Mereka melihat sosok guru Wang yang menghilang dengan takjub. Sangguan Zehan, si Zhengyang. Seharusnya mereka berdua dari keluarga Warbis. Wang Xian terbang ke arah sekolah penjinak binatang dan mengeluarkan AI-nya untuk mencari. Keduanya adalah orang terkenal di Akademi Suantian, sehingga mereka dapat dengan mudah menemukan banyak informasi. HMPH. Ketika dia berpikir tentang bagaimana mereka berdua berani mengincarnya secara diam-diam, niat membunuh melintas di matanya. Dia telah membawa ini pada dirinya sendiri. Dia datang ke langit di atas sekolah penjinak binatang buas dan mengamati sekelilingnya dengan yin yang dan mata naga 5 elemennya. Segera, dia melihat 2 sosok familiar di sebuah bangunan besar di tengah. Beastaming Ground, tempat penjinakan binatang buas terbesar di Akademi Penjinakan Binatang. Pada saat ini, di tengah Beastaming Ground, Sangguan Zehan dan si Zhengyang berdiri di depan beberapa monster laut. Ada banyak siswa berkumpul di sekitar mereka. Keduanya menjadi pusat perhatian di Akademi Langit yang misterius. Kemanapun mereka pergi, akan ada orang yang mengikuti mereka. Secara khusus, keduanya relatif tampan. Ada lebih dari selusin gadis berkumpul di sekitar mereka. Mereka berdua baru saja akan membeli beberapa binatang perang dari akademi ketika pertempuran di garis depan menyebabkan semua hewan peliharaan mereka jatuh. Sayang sekali kita tidak memiliki banyak batu suci yang tersisa. Keduanya memandangi monster laut di depan mereka dan merasa sedikit tak berdaya di hati mereka. Runtuhnya Battle Beast House telah menyebabkan mereka memiliki cukup banyak meteorit. Saudara Zhengyang, bahkan jika Anda tidak memiliki batu dewa lagi, Anda masih dapat membeli hewan peliharaan pertempuran dengan 9 gumpalan api dewa. Kamu tidak seperti kami, yang terlalu miskin. Seorang gadis cemberut dan berkata dari samping. Hehe, ketika keterampilan menjinakkan binatang buasmu meningkat sedikit lagi, kamu tidak akan kekurangan batu suci. Si Zhengyang tersenyum tipis. Wajahnya dipenuhi dengan sedikit kesombongan. Tepuk-tepuk-tepuk. Saat mereka berbicara, Wang Xian perlahan berjalan ke arah mereka. Dia memandang Sangguan Zehan dan si Zhengyang yang ada di depannya. Matanya dipenuhi dengan ketidakpedulian. Untuk memprovokasi pembangkit tenaga listrik, kamu harus membayar dengan nyawamu. Ketika Wang Xian berjarak 20 meter dari mereka, suaranya masuk ke telinga mereka. Hah! Mereka berdua sedikit terkejut ketika mendengar suara ini. Mereka berbalik dengan takjub. Orang-orang yang mengelilingi mereka juga berbalik dengan takjub. Itu kamu. Saat mereka berdua melihat Wang Xian, ekspresi mereka berubah drastis. Sedikit ketakutan muncul di mata mereka. Kamu membawa ini pada dirimu sendiri. Wang Xian menatap mereka. Dengan lambaian tangannya, energi yang menakutkan menyelimuti mereka. Bab 2295 jika 2295 terbunuh, biarlah. Ledakan. Di Beastamer Yard dari Beastamer School, ledakan yang mengerikan terdengar. Energi yang dipenuhi kehancuran mendarat di tubuh Sangguan Zehan dan si Zhengyang, langsung meledak. Tanda seru. Energi abu-abu secara langsung menyebabkan mereka berdua menghilang. 2 orang yang berdiri di sana dengan bangga beberapa saat yang lalu telah benar-benar menghilang, bahkan tidak meninggalkan jejak abu. Ah! Jeritan ngeri keluar dari mulut beberapa siswi di sekitar mereka. Mereka melihat posisi Sangguan Zehan dan si Zhengyang dengan takjub. Mata mereka menyapu Wang Xian dan dipenuhi ketakutan. Sangguan Zehan dan si Zhengyang sebenarnya terbunuh. Mereka benar-benar dibunuh oleh seseorang. Apa yang telah terjadi? Apa yang telah terjadi? Beberapa orang di sekitarnya menoleh dengan ekspresi ragu. Ledakan yang tiba-tiba juga mengejutkan mereka. Seseorang benar-benar berani bergerak di Beastaming Ground. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, kedua guru di tempat penjinakan binatang terbang dan melihat sekeliling dengan cemberut. Karena Sangguan Zehan dan si Zhengyang telah menghilang,
mereka yang tidak melihatnya tidak tahu apa yang terjadi. Dia membunuh Sangguan Zehan dan Si Zhengyang. Dia membunuh mereka. Seorang siswi menunjuk ke arah Wang Xian dengan ngeri. Namun, dia terus mundur. Apa? Kedua guru itu sedikit terkejut. Wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Mereka memandang Wang Xian dan menguncinya dengan aura mereka. Saya seorang guru akademi. Akademi secara alami akan mencari saya untuk masalah ini. Saya juga akan menjelaskannya kepada mereka. Wang Xian memandang kedua guru itu dan langsung berjalan keluar. Dia benar-benar membunuh Sangguan Zehan dan Si Zhengyang. Kedua guru itu sedikit terkejut ketika mendengar kata-katanya. Wajah mereka dipenuhi dengan kejutan. Ketika mereka melihat Wang Xian pergi, mereka berdua saling memandang. Salah satu dari mereka mengikuti di samping Wang Xian sementara yang lain segera memberitahu para ahli sekolah penjinak binatang dan para guru Sangguan Zehan, Si Zhengyang dan yang lainnya. Ledakan. Pada saat ini, semua orang di seluruh tempat penjinakan binatang terkejut. Sangguan Zehan dan Si Zhengyang sebenarnya dibunuh oleh seorang guru. Kebencian macam apa yang mereka miliki? Aku melihatnya barusan. Mereka tewas seketika. Keduanya bahkan tidak memiliki abu. Ini terlalu menakutkan. Mengapa guru itu membunuh Sangguan Zehan dan Si Zhengyang secara langsung? Suara-suara terkejut terdengar di tanah penjinakan binatang. Mata semua orang melebar saat mereka berdiskusi dengan tak percaya. Seorang guru membunuh seorang siswa. Ini adalah pertama kalinya hal ini terjadi di Akademi Suantian. Bahkan jika seorang siswa telah melakukan kesalahan besar, masih ada penegakan hukum untuk menanganinya. Sekarang mereka dibunuh di tempat, bahkan tidak ada abu yang tersisa. Dapat dikatakan bahwa mereka sangat ganas. Masalah ini menyebar di dalam Akademi Suantian dengan kecepatan yang mengerikan. Itu menyebar di Ai. Pada saat yang sama, guru Sangguan Zehan juga tuannya, kakek Si Zhengyang, tetua Si, segera menerima kabar bahwa mereka telah dibunuh. Ketika mereka mendengar tentang masalah ini, mereka benar-benar terpana dan langsung terbang menuju akademi. Pada saat yang sama, kepala sekolah Akademi Penjinak Binatang, seorang ahli di puncak alam dewa-dewa abadi, dan beberapa direktur Akademi Penjinak Binatang juga menerima berita. Dua favorit surga dari Beast Taming School terbunuh. Ini adalah peristiwa besar bagi seluruh Akademi Suantian. Para petinggi dari sekolah penjinak binatang segera terbang menuju halaman susunan. Para guru dari sekolah lain juga datang dengan rasa ingin tahu. Saat ini, sutradara Jin juga menerima kabar tersebut. Ketika dia mengetahui bahwa Wang Xian telah membunuh orang tua dari seorang siswa dan dua favorit surga dari sekolah penjinakan binatang, dia juga tercengang. Melihat berita ini, dia merasa itu sangat merepotkan. Wang Xian secara pribadi diatur oleh dekan. Bagaimana dia bisa menjadi orang biasa jika dekan bisa mengaturnya sendiri? Meskipun Wang Xian tidak pantas mati atas kejahatannya, dia telah melanggar aturan Akademi Suantian dan akan dihukum berat. Ayo tanya dekan. Din Jin bergumam dan segera mengirim pesan ke dekan. Ledakan. Dekan Jin, apa yang terjadi? Guru Anda dari pengadilan formasi dengan paksa membunuh anak ajaib dari akademi kami. Mengapa Anda belum menekannya? Pada saat ini, pintu terbuka dengan suara keras, dan tiga sosok masuk dengan marah. Dua pria tua dan seekor binatang iblis dipenuhi amarah. Wakil Kepala Sekolah King, Din Hua, Saudara Yao, saya tahu tentang masalah ini. Saya menunggu jawaban Kepala Sekolah. Melihat mereka semua telah memasuki ruangan, Kepala Departemen Jin menggosok alisnya dan berdiri dengan ekspresi pahit di wajahnya. Menunggu jawaban Kepala Sekolah. Apakah Anda benar-benar membutuhkan jawaban kepala sekolah untuk masalah sekecil itu? Tidak baik seorang guru membunuh muridnya secara paksa. Jadi, kita harus memenjarakannya dan... Saat lelaki tua di tengah berbicara, energi menakutkan tiba-tiba menyembur keluar dari ruangan. Ekspresi kepala Departemen Jin sedikit berubah. Dia buru-buru membungkuk hormat. Murid orang lain juga sedikit berkontraksi, dan mereka berdiri di sana dengan hormat. Bunuh dia kalau begitu. Sebelum energi terkondensasi menjadi sosok manusia, hanya terdengar suara, dan segera menghilang. Namun, beberapa ahli dari Beastamer School sedikit tertegun, wajah mereka dipenuhi keheranan. Kepala sekolah mereka selalu adil dan tidak memihak, bahkan jika keturunannya sendiri yang melakukan kesalahan, dia masih sama dengan rakyat jelata, dan sekarang.
Mereka memandang sutradara Jin dengan takjub. Direktur Jin telah memberitahu kepala sekolah sebelumnya bahwa dia mungkin mengetahui beberapa hal. Aku juga tidak tahu banyak, tapi guru Wang itu secara pribadi diatur oleh kepala sekolah. Direktur Jin membuka mulutnya dan berkata kepada mereka. Diatur secara pribadi oleh kepala sekolah. Beberapa hari yang lalu, para penjaga datang untuk memberitahu kami bahwa seorang pemuda telah datang ke akademi, dan kepala sekolah secara pribadi datang untuk menerimanya. Ini. Wakil kepala sekolah King melebarkan matanya, dan kilatan cahaya melintas di matanya. Mari kita akhiri masalah ini di sini. Ibu Kei Qiaoxing datang untuk menimbulkan masalah, dan dia dieksekusi di tempat. Sangguan Zehan dan Si Zeng yang diam-diam tidak menghormati guru akademi, dan mereka telah menyinggung para ahli. Jika Anda ingin membunuh mereka, biarlah. Adapun dua guru dan keluarganya, kamu bisa menangani mereka. Direktur Jin memandangi mereka dan berkata dengan sungguh-sungguh. Baiklah, semua orang mengangguk tanpa keberatan sedikit pun. Karena kepala sekolah telah berbicara, bahkan jika Wang Laoshi itu membunuh mereka tanpa alasan, dia tetap tidak bersalah. Kata-kata kepala sekolah berada di atas segalanya di domain langit yang misterius. Wakil kepala sekolah, direktur, bagaimana kita harus menangani masalah Wang Laoshi yang membunuh Sangguan Zehan dan Si Zeng Yang? Wakil kepala sekolah, kita tidak bisa melepaskan guru seperti itu dengan mudah. Pengaruh seperti itu. Cukup, beberapa dari mereka berjalan keluar dari ruangan. Sangguan Zehan Laoshi, yang sedang menunggu di luar, menggeram dengan wajah muram. Namun, sebelum dia sempat berbicara, dia diinterupsi oleh wakil kepala sekolah King. Dua orang lemah sebenarnya berani mempermainkan para ahli di belakang mereka. Jika mereka mati, biarlah. Masalah ini akan berakhir di sini. Jika ada yang berani berurusan dengan Wang Laoshi itu secara diam-diam, jangan salahkan Akademi Suantian kita karena tidak sopan. Kalian semua harus kembali dan memberitahu keluarga mereka bahwa mereka pantas mati. Wakil kepala sekolah King berbicara kepada mereka dengan tegas. Para guru di luar sedikit terkejut dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Bab 2296 meledak AI. Guru siswa baru dengan paksa membunuh orang tua siswa yang arogan yang telah masuk akademi. Membunuh paksa dua siswa yang telah memprovokasi dia di belakang punggungnya. Dua berita dengan cepat menyebar ke seluruh Akademi Suantian. Semua siswa tercengang saat melihat berita ini. Tanda seru. Beberapa orang mengatakan bahwa pembunuhan itu baik dan prestise Akademi Suantian dan para ahli tidak dapat diganggu-gugat. Beberapa orang juga mengatakan bahwa itu terlalu serius dan terlalu berlebihan. Namun, Akademi tidak membalas atau menghukum guru itu. Ini menyebabkan beberapa siswa menjadi sangat terkejut. Guru dan anggota keluarga Sangguan Zehan dan Si Zeng yang terbunuh juga tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah masalah ini tidak terjadi. Semuanya sangat tenang. Selain beberapa siswa yang mendiskusikan masalah sebesar itu tidak menimbulkan terlalu banyak kehebohan. Hanya beberapa guru di akademi yang mengetahui beberapa informasi orang dalam. Banyak orang menduga bahwa guru Wang mungkin memiliki hubungan yang dalam dengan sutradara Jin. Itu sebabnya dia tidak dihukum kali ini. Bagaimanapun, sutradara Jin adalah pembangkit tenaga listrik di puncak tingkat penguasa abadi dan istri dari pembangkit tenaga listrik yang merupakan keturunan dekan. Masih mungkin untuk menekan masalah ini. Lagi pula, orang-orang itulah yang sombong dan mencari kematian. Wang Xian sama sekali tidak peduli untuk membunuh ketiga orang itu. Dengan hubungan antara dia dan formasi Kaisar Surgawi, apalagi membunuh 3 orang, bahkan jika dia membunuh 30.000 dari mereka, dia menganggap itu tidak akan menjadi masalah besar. Dia juga selesai berurusan dengan siswa di kelas. Saat ini, dia tinggal di toko hewan peliharaan Istana Naga. Toko hewan peliharaan Istana Naga telah dibuka selama beberapa hari bulan lalu. Hari ini, sudah siap dibuka secara resmi untuk bisnis. Dia akan mulai menjual hewan peliharaannya. Setelah perhitungan kasar, dia telah memperoleh lebih dari 120 hewan peliharaan perang tingkat dewa-dewa abadi dari wilayah utara yang sangat dingin kali ini. Buaya bor es adalah level tertinggi. Selain buaya bor es, yang paling berharga adalah 99 serigala langit melolong utara. Mereka berdiri berjajar dengan sikap mengesankan yang mengguncang langit. Selain itu, ada satu pet perang dewa-dewa level 4 yang abadi, 3 pet perang level 3, dan lebih dari selusin pet perang level 1.
Ini semua sangat berharga. Tentu saja, nilai dari seluruh paket Ice Wolves juga tidak rendah. 3.521 serigala es sebanding dengan lusinan warped penguasa abadi tingkat 1. Jika semua ini dijual, mengesampingkan semuanya, itu akan cukup bagi Wang Xian untuk naik ke level 2 warped penguasa abadi. Ada terlalu banyak warped kali ini. Masih terlalu dini untuk menjualnya satu per satu. Mari kita lihat apakah ada pembeli besar yang dapat membeli hingga 1.000 sekaligus. Wang Xian bergumam. Dia tidak bisa tinggal di sini untuk menjual hewan peliharaannya. Itu terlalu membuang-buang waktu. Ayo posting beberapa informasi tentang AI. Wang Xian membuka AI dan memposting informasi di toko hewan peliharaan perang Istana Naga. Mereka menjual serigala es yang berada di puncak negara dewa dan hewan peliharaan perang yang merupakan hewan peliharaan perang utama dari negara ketuhanan abadi. Setelah memposting informasi tersebut, Wang Xian mengirimkan informasi tersebut kepada gadis-gadis yang merupakan keturunan Xuantian satu per satu. Saat itu, alasan utama menambahkan kecerdasan buatan mereka adalah agar mereka membeli hewan peliharaan perang. Terakhir kali, seorang pria parubaya yang menguasai 7 hingga 8 hukum ingin membeli hewan peliharaan perang, beritahu dia juga. Wang Xian berpikir sendiri dan mengirimkan informasi satu per satu. Setelah mengirimkan informasi, Wang Xian ragu sejenak dan melihat beberapa informasi. Sekarang mereka berada di benua Tianze, perlu memiliki beberapa informasi dasar. Ketika Wang Xian melihat trending topik baru-baru ini, dia tercengang. Salah satu topik yang sedang tren adalah kebanggaan surga yang tak terkalahkan di tanah teknik pertempuran, manusia dan binatang buas yang menjaga kota, dan buaya bor es, hewan peliharaan pertempuran tingkat 5 dari guru surgawi abadi. Dia membuka video dan melihat pemandangan yang terjadi di Tianbei Haicheng. Orang ini, Wang Xian melihat video yang begitu jelas dan beberapa deskripsi teks. Sudut mulutnya berkedut. Saat itu, dia penasaran untuk apa orang ini syuting. Ternyata dia menggunakannya untuk pamer. Namun, video ini memang menarik perhatian seluruh benua seleksi alam. Belum lagi perhatian dari teknik pertarungan tak terkalahkan itu sendiri. Hanya perhatian dari tunggangan buaya bor es sudah cukup untuk menarik semua orang. Betapa membosankan. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Melihat balasan di bawah, sudut mulutnya berkedut. Komentar di bawah yang ingin melahirkan monyet untuknya dan menikahinya sebenarnya berjumlah puluhan juta. Bahkan ada klub penggemar untuk teknik pertarungan yang tak terkalahkan. Apa-apaan ini? Orang ini bahkan lebih terkenal daripada selebriti. Apa ini? Tiba-tiba, mata Wang Xian berbinar. Melihat topik yang sedang tren di bawah, matanya berbinar. Raungan 1.000 serigala, raungan 3 hingga 4.000 serigala pemecah es, meneror jutaan monster laut. Wang Xian membuka videonya. Video tersebut juga direkam dengan teknik pertarungan yang tak terkalahkan. Itu jelas merupakan adegan yang tidak disengaja. 3 hingga 4.000 serigala pemecah es berdiri di dinding 10.000 mil dan meraung. Jelas jutaan monster laut tertegun. Pemandangan yang begitu mengesankan menarik perhatian banyak orang. Sepertinya darah mereka mendidih. Adapun komentar di bawah ini, beberapa orang menduga bahwa itu adalah pertempuran pet dijinakkan oleh bis tamer yang kuat di tanah teknik pertempuran. Beberapa orang iri dan berharap hewan peliharaan pertempuran ini adalah milik mereka sendiri. Tunggangan adalah cinta semua pembangkit tenaga listrik, seperti halnya orang biasa mencintai supercar. Saya tidak menyangka paket serigala es ini menjadi terkenal. Apakah lebih mudah untuk menyerang? Wang Xian mengangkat alisnya saat matanya berbinar. Dia bisa menggunakan serigala es untuk mempromosikan toko hewan peliharaan Istana Naga miliknya. Jika dia bisa membuat seluruh benua seleksi alam memperhatikan toko hewan peliharaan Istana Naga, akan jauh lebih nyaman selama dia memiliki hewan peliharaan dan bisa menjualnya langsung di masa depan. Saat dia berpikir sendiri, dia mengeluarkan AI-nya dan mengirim pesan ke seni pertempuran yang tak terkalahkan. Orang ini sangat terkenal di benua Tianze. Bukankah lebih baik memintanya untuk membantu publisitas? Memikirkan hal ini, senyum muncul di wajah Wang Xian. Sialan, paket serigala es itu sangat populer sekarang. Sialan, jika saya tahu sebelumnya, saya akan menyambar beberapa serigala es bahkan jika saya mau. Dengan ribuan serigala es mengikuti di belakangku, itu terlalu keren. Wang Xian mengirimiku pesan. Dia pasti di sini untuk menagih hutang saya. HMPH.
Dia ingin aku membayar kembali uang yang aku, tak terkalahkan dalam teknik pertempuran, berutang dengan kemampuanku. Mustahil. Pada saat ini, teknik pertempuran yang tak terkalahkan sedang melihat Ai dengan santai di villa berteknologi tinggi yang sangat mewah. Ketika dia melihat pesan yang dikirim oleh Wang Xian, sudut mulutnya berkedut. Dia bahkan tidak melihatnya. Sialan kamu, idiot. Anda sebenarnya tidak membalas pesan saya. Baiklah, tunggu saja. Wang Xian menunggu lebih dari 10 menit dan menyadari bahwa tidak ada jawaban. Wajahnya gelap. Namun, saat ini, ada banyak orang yang mencarinya di otak Wang Xian. Beberapa dari mereka adalah pelanggan yang telah membeli pet pertempurannya sebelumnya. Ada juga beberapa pembangkit tenaga listrik yang tidak berhasil membeli pet pertempurannya terakhir kali. Saat ini, ketika mereka melihat pesannya, mereka segera maju untuk bertanya. Wang Xian segera membalasnya satu per satu. Pada saat ini, sekelompok gadis yang belum menikah dari keturunan Suan Tian juga melihat pesannya. Beberapa gadis memuntahkan darah ketika mereka melihat bahwa dia benar-benar mencoba menjual hewan peliharaannya kepada mereka. Sepertinya terakhir kali dia meninggalkan informasi kontaknya, dia ingin mereka membeli barangnya. Bab 2297 sangat marah. Ada yang salah dengan otak Wang Xian itu. Dia baru saja mengirimi saya pesan yang menanyakan apakah saya ingin membeli hewan peliharaan. Orang ini, aku secantik bunga dan dia tidak mau mengobrol denganku. Sekarang, dia bertanya apakah saya ingin membeli hewan peliharaan perang. Saya juga menerima pesannya. Dia bahkan mengatakan bahwa ada banyak hewan peliharaan perang untuk dewa-dewa abadi. Apakah orang ini mencoba menipu kita? Itu mungkin. Adik-adik mohon diperhatikan. Jika ada situasi apapun, segera laporkan. Tanda seru. Dalam obrolan grup siswi keturunan Suan Tian yang saat ini belum menikah, sekelompok siswi menerima pesan Wang Xian. Ketika mereka melihat pesan itu, sudut mulut mereka berkedut. Mereka memarahi Wang Xian karena buta. Seketika, seluruh obrolan grup menjadi ramai dengan aktivitas. Tidak ada siswa perempuan yang membalas pesan Wang Xian. Pembangkit tenaga parubaya yang datang terakhir kali dan menguasai 7 hingga 8 hukum juga tidak menjawab. Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Pada saat ini, Wang Xian, yang berada di toko hewan peliharaan Istana Naga, mengungkapkan ekspresi tak berdaya. Ada beberapa orang yang baru saja menghubunginya, tetapi mereka tidak membelinya. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka hanya akan membeli satu. Dia memiliki terlalu banyak hewan peliharaan pertempuran di tangannya. Haruskah saya beriklan? Wang Xian berpikir sendiri. Dia bisa beriklan di AI. Selama dia punya uang, dia bisa menyebarkan berita ke seluruh benua seleksi alam. Lebih jauh lagi, jika dia mau mengeluarkan banyak uang, AI bahkan akan secara otomatis memunculkan iklan begitu dia membuka AI. Itu benar-benar luar biasa. Mengiklankan. Jika hewan peliharaan perang Istana Naga menjadi populer kali ini, tidak perlu mengalami begitu banyak masalah lain kali. Hewan peliharaan perang sangat berharga. Itu bukan sesuatu yang bisa dibeli hanya karena kamu mau. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri. Dia memutuskan untuk mengiklankan gelombang iklan. Selain itu akan menjadi iklan besar. Dia mengertakkan gigi dan berpikir sejenak. Kemudian, dia menyalakan AI-nya dan mulai mengedit video. Video ini tentu saja adalah video auman 1000 serigala yang populer. Saat ini, popularitas video ini sangat tinggi. Diperkirakan ada lebih dari 100 miliar orang di seluruh benua Tianze yang telah melihat video ini. Komentar di bawah ini semua tentang kerinduan dan keinginan untuk pertempuran hewan peliharaan. Memanfaatkan popularitas iklan ini, itu masih mungkin. Wang Xian menggunakan otaknya untuk mengeditnya. Judul, 3521 Auman Serigala Pemecah Es. Tunggangan buaya pengebor es di bawah teknik pertempuran tak terkalahkan berasal dari hewan peliharaan pertempuran Istana Naga. Judul tersebut disertai dengan video sekelompok serigala pemecah es yang mengaum. Ada juga sebaris teks di bagian bawah video. Bunyinya, dengan kekuatan sampah yang tak terkalahkan dalam teknik pertempuran, mustahil baginya untuk mempertahankan kota sendirian. Tunggangan yang dia tunggangi berasal dari tokoh hewan peliharaan Istana Naga. Ada lebih dari 3.000 serigala es dan mereka juga berasal dari tokoh hewan peliharaan Istana Naga. Saat ini, tokoh hewan peliharaan Istana Naga menjual semua serigala es.
Mereka menjual sejumlah besar serigala surgawi yang melolong dari utara dan menjual monster laut level 5, buaya bor es, penguasa abadi. Dengan sebaris teks terlampir di video, Wang Xian melihat harga promosinya. Hitam? Ini benar-benar hitam. Jika saya ingin mempromosikan seluruh benua Tianze, batu suci yang dibutuhkan dapat sebanding dengan hewan peliharaan level 3 dari penguasa abadi. Itu akan dapat meningkatkan jumlah penguasa abadi di Istana Naga. Wajah Wang Xian benar-benar hitam. Namun, dia masih memutuskan untuk berusaha keras. Selama promosi ini dipublikasikan, medan perang Istana Naga miliknya pasti akan terkenal di seluruh benua Tianze. Di masa depan, ketika dia menangkap dan menjinakkan monster laut itu, dia hanya perlu mengirim pesan untuk menjualnya. Ini akan sangat nyaman. Promosi sebesar itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan pada AI. Dalam waktu kurang dari setengah jam, seorang pria parubaya datang ke toko pet perang Istana Naga. Pria parubaya itu adalah anggota staf AI dan secara khusus bertanggung jawab atas promosi tersebut. Karena Wang Xian melakukan promosi berskala besar, dia tentu saja harus melakukan transaksi offline. Tuan muda taktik pertempuran yang tak terkalahkan adalah favorit Peerless Heaven di tanah taktik pertempuran. Statusnya luar biasa. Istilah Anda ini, ahem, akan membuat marah tuan muda taktik pertempuran yang tak terkalahkan dan membuat tanah taktik pertempuran tidak bahagia. Setelah mendiskusikan semuanya, pria parubaya itu melihat iklan yang diedit oleh Wang Xian. Dia terbatuk dan bertanya dengan malu. Tidak apa-apa. Jika ada sesuatu, Anda hanya bisa datang kepada saya. Wang Xian melambaikan tangannya. Jika taktik pertempuran yang tak terkalahkan benar-benar berani datang kepadanya, dia akan dengan senang hati melakukannya. Sial, dia bahkan tidak membalas pesannya. Lain kali dia melihatnya, dia akan tahu bahwa yang berhutang adalah cucunya. Baiklah, selama Anda bersikeras melakukannya, Pak, otak AI kami akan melakukan hal yang sama. Kami akan mempromosikan seluruh otak AI. Durasi promosi akan menjadi 1 hari dan 2 jam akan diberikan. Selain itu, kami juga akan memberikan beberapa promosi kelas 1. Pria parubaya itu menganggukkan kepalanya. Setelah membahas beberapa detail, dia segera pergi. Biaya promosi di level Wang Xian sangat tinggi. Tidak setiap hari seseorang akan mempromosikannya. Oleh karena itu, pria parubaya melaporkannya ke atasan di AI dan melakukan promosi dengan sangat cepat. Wang Xian membuka AI dan melihatnya. Segera, dia melihat iklan tentang tokoh hewan perang Istana Naga di bagian AI yang lebih menarik perhatian. Efek promosinya sangat bagus. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Wang Xian melihat bahwa jumlah tampilan toko pet perang Istana Naga telah mencapai puluhan juta. Selain itu meningkat dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Di bawah toko hewan peliharaan Istana Naga, segala macam informasi meningkat dengan gila-gilaan. Apakah ini nyata? 3.000 serigala es itu berasal dari toko hewan peliharaan Istana Naga. Sekarang, toko hewan peliharaan Istana Naga akan dijual. Saya di sini untuk mengamati orang kaya. Luar biasa bagi toko hewan peliharaan untuk melakukan promosi seperti itu. Sialan, kamu benar-benar mengatakan bahwa teknik bertarungmu tidak terkalahkan dan tidak berguna. Pemilik toko, Anda dalam masalah sekarang. Seluruh tanah teknik pertempuran tidak akan melepaskanmu. Satu persatu, pemulihan muncul di bawah. Terutama baru-baru ini, popularitas video meraung 1000 serigala dan tak terkalahkan dalam hal teknik pertempuran sangat tinggi. Sekarang, iklan sebesar itu mengatakan bahwa yang tak terkalahkan dalam hal teknik bertarung adalah sampah. Itu secara langsung menjual lebih dari 3.000 serigala es dan mengatakan bahwa gunung yang tak terkalahkan dalam hal teknik pertempuran berasal dari hewan peliharaan pertempuran Istana Naga. Ini secara alami menarik perhatian banyak orang. Apalagi iklan ini menyebar dengan kecepatan gila. Bukan hanya karena promosi AI, tapi juga karena melibatkan gaya bertarung yang tak terkalahkan. Bagaimanapun, semua orang di benua Tianze tahu bahwa gaya bertarung yang tak terkalahkan adalah favorit Peerless Heaven dan sekarang disebut sampah. Ketika semua orang di tanah gaya pertempuran melihat berita ini, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Beberapa sangat marah, dan beberapa mengutuk. Tetapi lebih banyak ahli yang sedikit terkejut. Semua ahli tahu bahwa Tuan Muda yang tak terkalahkan memiliki buaya bor es, Dewa Gunung Dewa Abadi level 5. Buaya bor es ini tidak diberikan oleh Patriark.
Ketika teknik pertempuran tak terkalahkan kembali, dikatakan bahwa dia mengendarai buaya bor es untuk pamer ke Patriark dan diusir. Jika tidak diberikan oleh Patriark, maka itu mungkin benar-benar pet perang Istana Naga. Tidak, melihat video promosi, semua ahli hampir yakin bahwa serigala pemecah es dan buaya bor es berasal dari pet perang Istana Naga. Ini membuat banyak ahli merasa bersemangat. Jika pet perang Istana Naga benar-benar diperkenalkan, mereka juga memiliki banyak pet perang dewa-dewa yang abadi. Bagaimana mungkin mereka tidak tergoda oleh tunggangan seperti itu? Jika mereka membeli lusinan hewan peliharaan perang serigala es, para pejuang keluarga mereka akan dapat menyatukan tunggangan mereka, dan kekuatan tempur mereka akan meningkat pesat. Apakah itu benar atau tidak, kita harus pergi dan melihatnya. Mereka berani menghabiskan harga yang begitu besar untuk mempromosikannya. Itu tidak mungkin palsu. Dikatakan bahwa ada ratusan hewan peliharaan perang tingkat dewa abadi. Jika itu benar, itu gila. Banyak ahli di seluruh benua seleksi alam tergoda. Beberapa dari mereka langsung bergegas ke Sky Territory yang misterius. Bab 2298 Sukses Besar. Toko hewan peliharaan Istana Naga sukses besar. Menjual lebih dari 3.000 serigala es sudah cukup untuk menarik banyak orang, belum lagi banyak hewan peliharaan tingkat dewa-dewa yang abadi. Banyak orang dari benua Tianze dengan cepat terbang ke Pulau Laut Surgawi dari wilayah langit misterius melalui formasi teleportasi. Tanda seru. Dengan promosi yang begitu besar dan kelangkaan hewan peliharaan pertempuran, semua orang dapat memperkirakan bahwa hewan peliharaan pertempuran ini akan segera terjual habis. Pertama datang pertama dilayani. Kamu menjual hewan peliharaan. Di mana War Pet Shop Anda? Apa namanya? Pada saat ini, di War Pet Shop Istana Naga, Wang Xian melihat volume penjelajahan AI dan tersenyum. Pada saat ini, sebuah pesan tiba-tiba dikirim. Dia melihatnya dan itu dari seorang gadis dari keturunan Suantian. Peliharaan perang Istana Naga di Pulau Tianhai. Wang Xian segera menjawab, apakah kamu memiliki serigala es di puncak negara dewa di sini? Pada saat ini, seorang pria parubaya tiba-tiba memasuki toko dan bertanya pada Wang Xian. Ya, ada beberapa pet perang di toko. Sebagian besar toko lain tidak dapat memuatnya. Ada harga di dinding jika Anda ingin membelinya. Wang Xian memandang orang yang masuk dan berkata kepadanya. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan perang Northern Howling Sky Wolf di sini? Saat Wang Xian menyelesaikan kalimatnya, orang lain masuk. Lihat harganya. Dia tidak banyak bicara dan menunjuk ke dinding. Harganya tidak mahal, harganya tidak mahal. Saya pikir harganya akan lebih mahal. Beri aku 2 serigala es. Di mana bosmu? Kapan saya akan membantu menjinakkan mereka? Seorang pria parubaya langsung bertanya. 3 hari kemudian, jinakkan sesuai pesanan pembeli. Bayar setengah dari deposit terlebih dahulu. Mereka yang tidak membeli akan segera pergi. Mereka yang membayar deposit juga akan segera pergi. Wang Xian menjawab dengan acuh tak acuh. Dengan lambaian tangannya, dia mengukir kalimat ini di dinding. Ini, beberapa orang yang memasuki toko sedikit membuka mulut. Sikap pelayanan ini sangat arogan. Apakah kamu pemilik toko ini? Adik laki-laki, karena kamu punya uang untuk mempromosikannya di AI, kupikir kamu bisa membangun toko yang lebih besar. Seorang pria parubaya berkata dengan getir. Itu terlalu merepotkan. Saya hampir tidak bisa menjualnya di sini. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Pet perang Istana Naga. Ya dewa, apakah toko hewan peliharaan perang yang diiklankan oleh AI itu milikmu? Apakah kamu benar-benar memiliki ribuan serigala es dan hewan peliharaan perang di level penguasa abadi? Kamu ada di mana? Kamu ada di mana? Kenapa kamu tidak membalas? Kamu, aku ingin membeli hewan peliharaan. Tolong balas. Petik 2, petik 2. Saat Wang Xian sedang mengobrol dengan pelanggan yang telah memasuki toko, di ruang kultivasi di Akademi Suantian, seorang siswi sedang menatap AI dengan wajah penuh amarah. Orang ini sebenarnya tidak menjawab setelah mengucapkan satu kalimat. Orang ini mampu membunuh penguasa abadi tingkat 4 dengan paksa. Pet perang dari Istana Naga itu mungkin benar-benar miliknya. Gadis itu bergumam pada dirinya sendiri. Baru saja, dia juga bercanda dengan saudara perempuannya di obrolan grup. Dia tidak mengingat pesan Wang Xian. Namun, barusan, dia menerima sebuah berita. Bahwa Wang Xian telah membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat 4 penguasa abadi.
Ketika dia mendengar itu, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Tiba-tiba, dia ingat bahwa Wang Xian bertanya kepada mereka apakah mereka ingin membeli hewan peliharaan. Oleh karena itu, dia bertanya karena penasaran. Namun, dia tidak menyangka bahwa itu benar-benar pet perang Istana Naga. Saudari, berita besar, berita besar. Apakah Anda melihat promosi di AI? Pet perang Istana Naga itu dibuka oleh Wang Xian itu. Dia segera membuka obrolan grup saudara perempuannya dan segera membalas. Apa? Aku juga melihat promosinya. Video tersebut secara langsung mengatakan bahwa teknik bertarung yang tak terkalahkan tidak berguna. Apakah pet shop perang Istana Naga benar-benar miliknya? Tidak mungkin, kan? Toko hewan peliharaan Istana Naga diiklankan dengan ribuan serigala es dan ratusan hewan peliharaan pertempuran Master Abadi. Itu tidak mungkin toko hewan peliharaan gay itu, kan? Itu mungkin. Saya baru saja mendapat kabar bahwa orang itu membunuh seorang ahli tingkat 4 Master Abadi di Akademi. Mungkin toko hewan peliharaan ini benar-benar miliknya. Apa yang membunuh Master Abadi level 4? Baiklah, mari kita pergi dan melihat-lihat. Itu ada di Pulau Langit Laut. Itu tidak terlalu jauh. Saya juga. Segera, seluruh kelompok menjadi hidup. Semua gadis pergi untuk melihatnya. Hewan peliharaan perang. Setiap pembudidaya ingin memiliki hewan peliharaan perang. Ada hewan peliharaan perang yang dijual di Istana Naga. Di depan lautan yang gelap gulita, suara pertempuran dan ratapan surga dan bumi terdengar tanpa henti. Di ruang komando di depan medan perang, seorang gadis sedang duduk di sana. Dia mengenakan baju besi biru dan rambutnya diikat. Dia terlihat seperti wanita. Dia melihat informasi pada AI dan terkejut. Dia segera berdiri. Terakhir kali, dia tidak berhasil membeli hewan peliharaan perang. Kali ini, dia berharap bisa membeli tunggangan yang bagus. Apakah itu orang yang membuka toko hewan peliharaan? Saat ini, dia tiba-tiba melihat sekelompok gadis mengobrol di AI. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Kemudian, dia melihat pesan yang dikirim oleh Wang Xian. Matanya berbinar. Dia membuka AI dan melihat pesan yang dikirim oleh Wang Xian. Namun, dia tidak mau repot sama sekali. Komandan Xuan, sang jenderal baru saja memberi perintah. Dia berkata bahwa kita harus pergi ke Istana Naga untuk membeli serigala pemecah es. Akan lebih baik jika kita bisa membeli semuanya. Pada saat ini, seorang pria muda masuk dan berkata kepada gadis itu dengan senyuman di wajahnya. Bagus, aku juga ingin membeli pet perang. Gadis itu segera berdiri dan berjalan keluar. Payung, apakah kamu ingin membeli hewan peliharaan perang? Saya mendengar bahwa pet perang Istana Naga memiliki buaya bor es dari tingkat kelima dewa-dewa abadi. Bagaimana kalau membeli buaya bor es untukku? Pada saat ini, seorang pria parubaya masuk dan berkata kepada gadis itu dengan senyuman di wajahnya. Pria parubaya itu menatapnya dengan sedikit kekaguman di matanya. Tidak perlu. Saya tidak bisa mengendalikan dewa-dewa level 5 saya. Aku akan membelinya sendiri. Wanita itu menggelengkan kepalanya dengan dingin dan segera membawa pemuda itu keluar. Pria parubaya itu sedikit mengernyit dan mengikuti di belakangnya dengan tergesa-gesa. Pakar yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Pulau Langit Laut dari segala arah. Saat ini, toko hewan peliharaan Istana Naga sudah penuh dengan orang. Wang Xian melihat ke toko kecil yang dipenuhi orang dan sedikit mengernyit. Mereka yang masuk ke toko selama 2 menit tanpa membeli akan langsung pergi. Mereka yang datang nanti, berbaris satu persatu. Wang Xian berjalan ke pintu masuk dan berteriak pada semua orang. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan sebuah tanda segera muncul di depan pintu. Beberapa kata besar tertulis di papan itu. Mereka yang tidak membeli akan segera pergi. Baik itu tanda di pintu masuk atau pemberitahuan di ruangan, mereka semua sangat arogan. Pemuda ini adalah bosnya. Saya harus mengatakan, dia benar-benar sombong sampai ekstrim. Pelanggan kami hanyalah seorang cucu. Pemilik toko adalah bosnya. Kamu bisa langsung pergi jika tidak ingin membelinya. Karena dia bisa mempromosikannya di AI, dia pasti punya modal untuk menjadi sombong. Itu adalah pet perang, dan harganya juga sangat terjangkau. Beberapa orang melihat papan nama yang dipasang Wang Xian dan berbisik di antara mereka sendiri. Bab 2299 Aturan 2299. Apa yang sedang terjadi?
Ada garis. Ya dewa, ada begitu banyak dewa-dewa abadi. Tokoh hewan peliharaan Istana Naga itu gila. Bahkan penguasa Dewa Abadi berbaris di luar. Petik 2. Pada jam kedua setelah kecerdasan buatan dipromosikan, lebih dari 10 orang berbaris di luar toko hewan peliharaan Istana Naga. Tanda seru tanda seru. Orang-orang ini semuanya adalah penguasa Dewa Abadi. Adapun mereka yang ingin ikut bersenang-senang, mereka hanya bisa melihat-lihat dan tidak berani berbaris. Adegan di jalanan Pulau Tianhai juga membuat banyak orang terkejut. Ada begitu banyak orang, tetapi mereka masih harus berbaris. Toko hewan peliharaan Istana Naga terlalu kecil. Pada saat ini, 3 atau 4 gadis datang ke depan toko hewan peliharaan Istana Naga dan melihat para ahli yang berbaris di depan toko dengan heran. Dia tidak membalas pesan kita. Seorang gadis cemberut karena ketidakpuasan. Ayo, mari masuk dan lihat. Orang itu mungkin terlalu sibuk. Seorang gadis berkata dan berjalan ke toko. Kami tahu bos di dalam. Seorang gadis memandangi lusinan ahli yang berbaris dan berkata sambil tersenyum. Nona Suan, tidak masalah bahkan jika Anda memotong garis. Seorang pria parubaya mengenali mereka dan berkata sambil tersenyum. Beberapa gadis tersenyum dan segera masuk ke toko. Begitu sampai di pintu masuk, mereka melihat 20 hingga 30 orang di toko. Tanpa ragu, mereka langsung masuk ke toko. Berbaris di belakang. Apakah kamu tidak melihat peraturannya? Namun, saat mereka memasuki toko, suara dingin masuk ke telinga mereka, membuat tubuh mereka kaku. Ketika mereka melihat ke dalam, mereka melihat seorang pemuda menatap mereka dengan dingin. Orang itu, mereka berempat sedikit membuka mulut dan mengungkapkan ekspresi marah. Orang ini benar-benar membuat mereka berbaris di belakang. Melihat penampilannya, sepertinya dia tidak mengenali mereka. Di belakang, para ahli yang berbaris sedikit terkejut dan menunjukkan ekspresi kaget. Bos ini sebenarnya membuat beberapa gadis dari keturunan langit misterius berbaris. Identitas mereka setara dengan putri di wilayah langit yang misterius. Bahkan para ahli seperti mereka harus bersikap sopan ketika bertemu dengan beberapa orang ini. Kamu bertanya kepada kami apakah kami ingin membeli hewan peliharaan. Sekarang kami di sini, Anda benar-benar membuat kami mengantri. Seorang gadis menatap Wang Xian dengan marah dan berteriak langsung. Aku menelepon kalian. Wang Xian mengungkapkan sedikit keraguan di matanya. Dia menilai mereka berempat dan merasa bahwa mereka agak akrab. Oh, jadi kalian ini. Masuk dan lihatlah. Jika Anda ingin membelinya, cepatlah. Jika tidak, silakan pergi dengan cepat. Wang Xian berkata langsung kepada mereka. Anda. Mendengar kata-kata Wang Xian, keempat gadis itu tertegun lagi. Sedikit kemarahan muncul di wajah mereka. Sikap seperti apa ini? Ketika anak laki-laki lain merawat mereka, siapa di antara mereka yang tidak ingin menyenangkan mereka? Orang ini. Wang Xian juga mengabaikan keempat gadis itu. Awalnya, dia berpikir bahwa dia dapat membeli beberapa hewan peliharaan perang dengan bantuan informasi kontak para gadis dan membantunya mempromosikan dirinya sendiri. Pada akhirnya, dia mengirim pesan kepada mereka tetapi tidak ada yang membalasnya. Satu-satunya yang menjawab setelah sekian lama. Sekarang, Wang Xian tidak membutuhkan gadis-gadis dari keturunan surga misterius untuk membelinya lagi. Iklannya sudah diiklankan dan tidak lama kemudian semua hewan peliharaan perang di tangannya bisa dijual. Ketika keempat gadis itu melihat bahwa Wang Xian mengabaikan mereka, mereka kembali marah. Mereka melihat sekeliling dan melihat harga dan pemberitahuan di dinding. Wajah mereka menjadi hitam lagi. Orang ini terlalu sombong. Dia sangat arogan bahkan saat menjual pet perang. Seorang gadis berkata dengan suara rendah. Apakah kalian ingin membeli hewan peliharaan perang? Kami tidak bisa mengendalikan level penguasa abadi. Bukan masalah besar bagi kita untuk mengendalikan serigala pemecah es yang berada di puncak negara ketuhanan. Aku tidak suka serigala pemecah es. Keempat gadis itu mengobrol dengan suara rendah. Mereka sedikit mengernyit saat melihat pelanggan berjalan ke Wang Xian untuk membayar deposit. Ini benar-benar berbeda dari yang mereka harapkan. Pihak lain sama sekali tidak menaruh perhatian pada mereka. Dia bahkan hampir membiarkan mereka masuk. Keempat gadis itu melihat pemberitahuan di dinding yang mengatakan jika mereka tidak membeli hewan peliharaan perang dalam waktu 2 menit, mereka harus segera pergi. Mereka saling berpandangan satu sama lain. HMPH, keluar. Salah satu gadis berkata,
sementara 3 lainnya pergi dengan gusar. Ketika mereka berempat keluar dari pintu dan melihat ada 5 atau 6 orang lagi yang berbaris di luar, mereka menjadi semakin marah. Sebenarnya ada begitu banyak ahli yang berbaris. Salah satu gadis bergumam, merasa sedikit tidak senang di hatinya. Jumlah orang yang mengantre bertambah. Awalnya, hanya ada sekitar selusin orang, tapi sekarang, dalam waktu kurang dari beberapa menit, sudah ada lebih dari 20 orang. Semakin banyak orang bergegas. Pada saat ini, lebih dari 10 orang di depan mereka tiba-tiba terbang dengan pedang raksasa. Mereka semua mengenakan pakaian putih yang sama, dan ada gambar pedang tajam yang dibordir di dada mereka. Sekelompok orang memancarkan cahaya pedang yang tajam. Momentum lebih dari 10 orang seperti pelangi, dan mereka langsung jatuh ke pintu, sama sekali mengabaikan semua orang di sekitar mereka. Ini adalah orang dari dunia pedang. Dia ahli dari dunia pedang. Pria parubaya yang memimpin telah menguasai setidaknya 7 atau 8 hukum. Selusin orang mendarat di depan gunung Istana Naga dan melihat sekeliling dengan bangga. Para ahli yang mengantri menatap mereka dengan heran dan berdiskusi dengan suara rendah. Tepuk tangan. Selusin orang mengangkat kepala mereka dan melihat gunung Istana Naga di depan mereka dengan senyum di wajah mereka. Aku ingin serigala pemecah es. Seorang pria muda berkata dengan penuh semangat. Ayo pergi. Orang-orang lainnya tersenyum. Pria parubaya di tengah berkata dengan acuh tak acuh dan langsung masuk. Dia benar-benar mengabaikan papan nama di pintu. Di belakang, Tuan Abadi sedikit mengernyit. Namun, tidak ada yang mengatakan apapun. Mereka tidak mampu memprovokasi domain pedang. Apakah kamu buta? Berbaris di luar. Wang Xian melihat sekelompok lebih dari selusin orang memasuki toko. Toko kecil itu langsung menjadi ramai. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Nak, kamu bicara dengan siapa? Seorang pemuda mendengar kata-katanya dan segera berbalik. Matanya menunjukkan sedikit kedinginan. Entah berbaris atau tersesat, Wang Xian menatap pemuda itu dan berteriak dengan dingin. Anda, wajah pemuda itu memerah dan tampak sedikit ganas. Dia menatap Wang Xian dengan marah. Anak muda, kami dari domain pedang. Kami mendengar bahwa hewan peliharaan perang Istana Naga ada di sini untuk membeli sejumlah hewan peliharaan perang. Pria parubaya di tengah mengerutkan kening dan melambai ke arah pemuda itu sambil berkata dengan acuh tak acuh. Jika kamu ingin membeli hewan peliharaan, maka berbarislah. Saya tidak peduli dari mana kalian berasal. Jika Anda tidak ingin membelinya, maka tersesatlah. Wang Xian juga tidak memperhatikan pria parubaya itu. Dia mendengus dingin. Reputasi toko hewan peliharaan Istana Naga sudah diketahui. Aturannya juga harus diumumkan. Kalau tidak, akan merepotkan jika semua orang tidak punya aturan. Panggil bosmu. Wajah pria parubaya itu menjadi gelap saat mendengar kata-kata Wang Xian. Aliran sinar pedang muncul di sekujur tubuhnya. Bos, aku ingin serigala langit melolong utara. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjalan ke sisi Wang Xian dan memandangi orang-orang dari wilayah pedang. Baiklah, Wang Xian menganggukkan kepalanya dan menatap pria parubaya itu. Jika Anda tidak nyah, jangan pernah berpikir untuk membelinya. Bos, ekspresi pria parubaya itu berubah dan dia tampak sedikit malu. Sinar pedang melintas di matanya. Bab 2300-2300 bos sombong. Apakah dia bos tempat ini? Orang-orang dari domain pedang terlihat sangat malu saat mereka menatap Wang Xian. Mereka tidak menyangka pemuda sombong ini menjadi bos. Tanda seru. Aku akan memberimu 3 detik. Wang Xian berkata kepada mereka dengan acuh tak acuh. Anda, pria muda itu memegang pedang tajam di tangannya dengan erat. Wajahnya dipenuhi dengan kemarahan. Keluar dan berbaris. Pria parubaya di tengah memiliki ekspresi muram. Dia menggeram dan berbalik untuk berjalan keluar. Bos, kamu benar-benar hebat. Kamu bahkan berani mengusir para ahli dari domain pedang. Bos, kamu benar-benar mengesankan. Orang-orang yang baru saja diusir adalah beberapa putri dari surga Suan kita. Sekarang, ada beberapa ahli dari domain pedang. Di toko, beberapa ahli tersenyum saat melihat betapa kuatnya Wang Xian. Wang Xian tersenyum tipis. Orang lain memiliki pendukungnya, tetapi dia juga memiliki pendukungnya sendiri, yang takut padanya. Orang-orang dari domain pedang keluar. Mereka diusir. Mereka begitu sombong barusan dan diusir oleh pemilik toko. Pemilik toko ini sangat kuat.
Pakar dari domain pedang ini sama sekali tidak memberinya wajah. Karena pemilik toko dapat mempromosikannya secara luas dan memiliki begitu banyak hewan perang, mengapa dia takut dengan domain pedang? Jika mereka tidak membelinya, lebih banyak orang akan membelinya. Di luar toko, para ahli merasa senang saat melihat orang-orang dari wilayah pedang ditendang keluar. Saat pertama kali datang ke sini, mereka tahu sedikit tentang kesombongan pemilik toko. Mereka akan membeli hewan peliharaan pertempuran segera setelah mereka memasuki toko. Jika mereka tidak membelinya, mereka akan tersesat. Mereka tidak puas dengan sikap pemilik toko. Setidaknya hewan peliharaan pertempuran di toko hewan peliharaan Istana Naga memang lebih murah. Dan mereka punya banyak hewan peliharaan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat ini, sebuah mesin terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi di langit. Mesin terbang itu berukuran 10 meter, dan memancarkan cahaya metalik yang menyilaukan. Ini adalah generasi kelima dari jet tempur pilihan surga, jet tempur pilihan surga. Hanya elit dari pemerintah daratan Tianze yang dapat memiliki jet tempur. Kedatangan mesin terbang tersebut menarik perhatian banyak orang. Melihat jet tempur sepanjang 10 meter yang menyilaukan itu, wajah semua orang menunjukkan ekspresi kaget. Generasi kelima dari jet tempur seleksi alam, jet tempur eksklusif untuk yang kuat. Seorang pria parubaya terbang turun dari jet tempur dan mendarat langsung di tanah. Tatapannya menyapu War Pet Shop Istana Naga. Dia sedikit mengernyit dan mengambil inisiatif untuk berjalan ke belakang. Sekelompok orang kuat memandang pria parubaya itu dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Meskipun mereka tidak mengenal pria parubaya ini, mereka dapat yakin bahwa dia adalah orang yang kuat. Di benua Tianze, sebelum 4 faksi utama naik ke tampuk kekuasaan, mereka memiliki pemerintahan federal sendiri. Setelah 4 faksi utama naik ke tampuk kekuasaan, mereka menduduki seluruh penjuru benua. Mereka masih mendukung mantan pemerintah federal, mantan keluarga kerajaan, dan AI dikendalikan oleh pemerintah. Semua teknologi disediakan oleh pemerintah. Pria parubaya berdiri di belakang barisan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Orang-orang dari garis depan Laut Hitam ada di sini. Aku tidak menyangka para prajurit dari garis depan wilayah langit misterius juga akan datang untuk membeli. Sebuah suara tiba-tiba terdengar, dan beberapa orang melihat ke arah jalan. 2 lelaki tua, seorang lelaki parubaya, dan seorang wanita cantik berbaju biru sedang berjalan ke arah mereka. Mereka mengenakan seragam militer, dan sekilas bisa dikenali. Bau darah jelas terlihat bahwa mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik. Sekelompok orang berjalan mendekat dan langsung masuk ke toko. Ketika mereka melihat orang-orang berbaris di pintu masuk toko, mereka sedikit terkejut. Begitu banyak orang yang benar-benar mengantre. Orang-orang yang berbaris di depan kami sepertinya berasal dari wilayah pedang. Mereka benar-benar datang ke toko kami untuk membeli war pets. Pria parubaya di depan mengungkapkan ekspresi terkejut di matanya. Tatapannya kemudian menatap jet tempur di langit, dan keterkejutan di wajahnya semakin kuat. Itu normal. Jika kita dapat membeli ribuan paket serigala es itu dan membeli lebih dari 10 war pet dewa-dewa abadi, ini juga dapat dianggap sebagai peningkatan kekuatan yang cukup besar. Pria tua di samping berkata dengan acuh tak acuh. Apakah kita juga mengantri? Menurut saya, kami akan langsung meminta mereka. Jika kita meminta master penjinak binatang di sini, itu akan lebih baik. Sudut mulut pria parubaya itu sedikit melengkung saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Saya menyarankan Anda untuk menyerah pada ide ini. Wanita berbaju biru itu menatapnya dengan dingin. Jika bos di sini benar-benar pemuda itu, maka pemuda ini memiliki hubungan yang sangat dalam dengan Suantian. Umbrella, merekrutnya akan sangat bermanfaat bagi garis depan kita. Pria parubaya itu berkata kepada wanita itu sambil tersenyum. Haruskah kita masuk langsung atau mengantri? Seorang penatua sedikit mengernyit dan berkata. Langsung masuk, Jenderal. Jika domain pedang dan federasi membeli terlalu banyak, kami tidak akan mendapat bagian. Ini adalah Sky Domain misterius kami. Pria parubaya itu langsung menyarankan. Masuk, aku kenal bos di sini. Wanita berarmor biru itu ragu sejenak dan berkata. Baiklah, ayo pergi. Sekelompok orang tidak ragu-ragu dan langsung masuk. Di samping, pria parubaya dari federasi dan orang-orang dari domain pedang melihat ke atas dan sedikit mengernyit.
Orang-orang dari garis depan domain langit misterius ada di sini. Ini, kita mungkin tidak bisa membeli banyak. Pemuda dari domain pedang berkata dengan ekspresi gelap. Orang-orang di sampingnya juga memiliki ekspresi jelek. Mereka akan diusir, tetapi orang-orang dari domain langit misterius mungkin tidak akan diusir. Pihak lain adalah prajurit garis depan dari domain langit yang misterius. Orang-orang sekarang memiliki masalah dengan otak atau mata mereka. Tidak bisakah mereka melihat kata-kata besar di pintu? Namun, ketika orang-orang di sekitar menyaksikan para prajurit masuk, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari dalam. Semua orang di luar pintu tercengang, termasuk para ahli yang sedang mengantri. Beberapa tentara yang datang ke pintu juga tertegun. Ekspresi mereka berubah. Lady berbaju biru juga tertegun. Dia melihat ke dalam. Wang Xian juga melihat keluar. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Sudah ada cukup banyak orang di ruangan itu. Bahkan ada orang yang menganggap dirinya keren dan memotong antrean untuk masuk. Mereka bahkan tidak menaruhnya di mata mereka. Wang Xian, apakah kita di sini untuk membeli hewan peliharaan perang? Nyonya berbaju biru menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Wang Xian. Kamu kenal saya. Wang Xian melihat wanita berbaju biru memanggil namanya. Sedikit keraguan melintas di matanya. Siapa kamu? Siapa kamu? Ketika wanita berbaju biru mendengar kata-kata Wang Xian, wajahnya langsung berubah suram. Dia benar-benar tidak mengenalinya. Ini, wajahnya berubah. Kedua lelaki tua di samping juga memandangi wanita berbaju biru dengan sedikit keheranan. Bukankah Komandan Suan mengenalnya? Sekarang, ini adalah tamparan di wajahnya. Kami adalah tentara dari garis depan Laut Hitam dan ingin membeli sejumlah hewan peliharaan perang. Ketika pria parubaya itu melihat ekspresi Wang Xian, wajahnya menjadi dingin saat dia berkata dengan dingin. Apakah kamu melihat kata-kata di pintu? Ketika Wang Xian mendengar kata-katanya, dia menunjuk ke pintu dan berbicara dengan dingin. Pria parubaya itu membuka mulutnya. Apakah kamu ingin aku mengatakan, tersesat? Sebelum dia bisa berbicara, Wang Xian terus berbicara dengan dingin. Ayo pergi. Lady berbaju biru berjalan kembali dengan wajah cemberut. Dia tidak memiliki wajah untuk memaksa dirinya masuk. Yang lain bahkan tidak mengenalnya, namun dia akan ditampar. Dia menatap Wang Xian dengan dingin dan berjalan ke belakang. Bab 2300-2300 Bos sombong. Apakah dia bos tempat ini? Orang-orang dari domain pedang terlihat sangat malu saat mereka menatap Wang Xian. Mereka tidak menyangka pemuda sombong ini menjadi bos. Tanda seru. Aku akan memberimu 3 detik. Wang Xian berkata kepada mereka dengan acuh tak acuh. Anda, pria muda itu memegang pedang tajam di tangannya dengan erat. Wajahnya dipenuhi dengan kemarahan. Keluar dan berbaris. Pria parubaya di tengah memiliki ekspresi muram. Dia menggeram dan berbalik untuk berjalan keluar. Bos, kamu benar-benar hebat. Kamu bahkan berani mengusir para ahli dari domain pedang. Bos, kamu benar-benar mengesankan. Orang-orang yang baru saja diusir adalah beberapa putri dari surga Suan kita. Sekarang, ada beberapa ahli dari domain pedang. Di toko, beberapa ahli tersenyum saat melihat betapa kuatnya Wang Xian. Wang Xian tersenyum tipis. Orang lain memiliki pendukungnya, tetapi dia juga memiliki pendukungnya sendiri, yang takut padanya. Orang-orang dari domain pedang keluar. Mereka diusir. Mereka begitu sombong barusan dan diusir oleh pemilik toko. Pemilik toko ini sangat kuat. Pakar dari domain pedang ini sama sekali tidak memberinya wajah. Karena pemilik toko dapat mempromosikannya secara luas dan memiliki begitu banyak hewan perang, mengapa dia takut dengan domain pedang? Jika mereka tidak membelinya, lebih banyak orang akan membelinya. Di luar toko, para ahli merasa senang saat melihat orang-orang dari wilayah pedang ditendang keluar. Saat pertama kali datang ke sini, mereka tahu sedikit tentang kesombongan pemilik toko. Mereka akan membeli hewan peliharaan pertempuran segera setelah mereka memasuki toko. Jika mereka tidak membelinya, mereka akan tersesat. Mereka tidak puas dengan sikap pemilik toko. Setidaknya hewan peliharaan pertempuran di toko hewan peliharaan Istana Naga memang lebih murah. Dan mereka punya banyak hewan peliharaan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat ini, sebuah mesin terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi di langit. Mesin terbang itu berukuran 10 meter, dan memancarkan cahaya metalik yang menyilaukan.
Ini adalah generasi kelima dari jet tempur pilihan surga, jet tempur pilihan surga. Hanya elit dari pemerintah daratan Tianze yang dapat memiliki jet tempur. Kedatangan mesin terbang tersebut menarik perhatian banyak orang. Melihat jet tempur sepanjang 10 meter yang menyilaukan itu, wajah semua orang menunjukkan ekspresi kaget. Generasi kelima dari jet tempur seleksi alam, jet tempur eksklusif untuk yang kuat. Seorang pria parubaya terbang turun dari jet tempur dan mendarat langsung di tanah. Tatapannya menyapu War Pet Shop Istana Naga. Dia sedikit mengernyit dan mengambil inisiatif untuk berjalan ke belakang. Sekelompok orang kuat memandang pria parubaya itu dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Meskipun mereka tidak mengenal pria parubaya ini, mereka dapat yakin bahwa dia adalah orang yang kuat. Di benua Tianze, sebelum 4 faksi utama naik ke tampuk kekuasaan, mereka memiliki pemerintahan federal sendiri. Setelah 4 faksi utama naik ke tampuk kekuasaan, mereka menduduki seluruh penjuru benua. Mereka masih mendukung mantan pemerintah federal, mantan keluarga kerajaan, dan AI dikendalikan oleh pemerintah. Semua teknologi disediakan oleh pemerintah. Pria parubaya berdiri di belakang barisan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Orang-orang dari garis depan Laut Hitam ada di sini. Aku tidak menyangka para prajurit dari garis depan wilayah langit misterius juga akan datang untuk membeli. Sebuah suara tiba-tiba terdengar, dan beberapa orang melihat ke arah jalan. 2 lelaki tua, seorang lelaki parubaya, dan seorang wanita cantik berbaju biru sedang berjalan ke arah mereka. Mereka mengenakan seragam militer, dan sekilas bisa dikenali. Bau darah jelas terlihat bahwa mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik. Sekelompok orang berjalan mendekat dan langsung masuk ke toko. Ketika mereka melihat orang-orang berbaris di pintu masuk toko, mereka sedikit terkejut. Begitu banyak orang yang benar-benar mengantre. Orang-orang yang berbaris di depan kami sepertinya berasal dari wilayah pedang. Mereka benar-benar datang ke toko kami untuk membeli war pets. Pria parubaya di depan mengungkapkan ekspresi terkejut di matanya. Tatapannya kemudian menatap jet tempur di langit, dan keterkejutan di wajahnya semakin kuat. Itu normal. Jika kita dapat membeli ribuan paket serigala es itu dan membeli lebih dari 10 warpet dewa-dewa abadi, ini juga dapat dianggap sebagai peningkatan kekuatan yang cukup besar. Pria tua di samping berkata dengan acuh tak acuh. Apakah kita juga mengantri? Menurut saya, kami akan langsung meminta mereka. Jika kita meminta master penjinak binatang di sini, itu akan lebih baik. Sudut mulut pria parubaya itu sedikit melengkung saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Saya menyarankan Anda untuk menyerah pada ide ini. Wanita berbaju biru itu menatapnya dengan dingin. Jika bos di sini benar-benar pemuda itu, maka pemuda ini memiliki hubungan yang sangat dalam dengan Suantian. Umbrella, merekrutnya akan sangat bermanfaat bagi garis depan kita. Pria parubaya itu berkata kepada wanita itu sambil tersenyum. Haruskah kita masuk langsung atau mengantri? Seorang penatua sedikit mengernyit dan berkata. Langsung masuk, Jenderal. Jika domain pedang dan federasi membeli terlalu banyak, kami tidak akan mendapat bagian. Ini adalah Sky Domain misterius kami. Pria parubaya itu langsung menyarankan. Masuk, aku kenal bos di sini. Wanita berarmor biru itu ragu sejenak dan berkata. Baiklah, ayo pergi. Sekelompok orang tidak ragu-ragu dan langsung masuk. Di samping, pria parubaya dari federasi dan orang-orang dari domain pedang melihat ke atas dan sedikit mengernyit. Orang-orang dari garis depan domain langit misterius ada di sini. Ini, kita mungkin tidak bisa membeli banyak. Pemuda dari domain pedang berkata dengan ekspresi gelap. Orang-orang di sampingnya juga memiliki ekspresi jelek. Mereka akan diusir, tetapi orang-orang dari domain langit misterius mungkin tidak akan diusir. Pihak lain adalah prajurit garis depan dari domain langit yang misterius. Orang-orang sekarang memiliki masalah dengan otak atau mata mereka. Tidak bisakah mereka melihat kata-kata besar di pintu? Namun, ketika orang-orang di sekitar menyaksikan para prajurit masuk, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari dalam. Semua orang di luar pintu tercengang, termasuk para ahli yang sedang mengantri. Beberapa tentara yang datang ke pintu juga tertegun. Ekspresi mereka berubah. Lady berbaju biru juga tertegun. Dia melihat ke dalam. Wang Xian juga melihat keluar. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Sudah ada cukup banyak orang di ruangan itu. Bahkan ada orang yang menganggap dirinya keren dan memotong antrean untuk masuk.
Mereka bahkan tidak menaruhnya di mata mereka. Wang Xian, apakah kita di sini untuk membeli hewan peliharaan perang? Nyonya berbaju biru menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Wang Xian. Kamu kenal saya. Wang Xian melihat wanita berbaju biru memanggil namanya. Sedikit keraguan melintas di matanya. Siapa kamu? Siapa kamu? Ketika wanita berbaju biru mendengar kata-kata Wang Xian, wajahnya langsung berubah suram. Dia benar-benar tidak mengenalinya. Ini, wajahnya berubah. Kedua lelaki tua di samping juga memandangi wanita berbaju biru dengan sedikit keheranan. Bukankah Komandan Suan mengenalnya? Sekarang, ini adalah tamparan di wajahnya. Kami adalah tentara dari garis depan Laut Hitam dan ingin membeli sejumlah hewan peliharaan perang. Ketika pria parubaya itu melihat ekspresi Wang Xian, wajahnya menjadi dingin saat dia berkata dengan dingin. Apakah kamu melihat kata-kata di pintu? Ketika Wang Xian mendengar kata-katanya, dia menunjuk ke pintu dan berbicara dengan dingin. Pria parubaya itu membuka mulutnya. Apakah kamu ingin aku mengatakan, tersesat? Sebelum dia bisa berbicara, Wang Xian terus berbicara dengan dingin. Ayo pergi. Lady berbaju biru berjalan kembali dengan wajah cemberut. Dia tidak memiliki wajah untuk memaksa dirinya masuk. Yang lain bahkan tidak mengenalnya, namun dia akan ditampar. Dia menatap Wang Xian dengan dingin dan berjalan ke belakang. Bab 2301 dijual karena menyinggung orang lain. Ini, semua orang terpana saat melihat wanita berbaju biru berbaris di belakang mereka dengan wajah dingin. Komandan wanita ini sepertinya adalah putri saat ini. Tanda seru tanda seru. Komandan Suan An, wanita paling kuat di wilayah langit misterius. Dia belum terlalu tua sekarang dan telah menerobos ke alam dewa-dewa abadi. Dia sedikit lebih lemah dari bakat tak terkalahkan dalam teknik pertempuran di tanah teknik pertempuran. Bos ini terlalu mendominasi. Orang-orang dari domain pedang telah diusir. Bahkan Komandan Suan dan yang lainnya telah diusir. Kita harus mengikuti aturan. Beberapa ahli melihat ke pintu masuk toko dengan kaget. Ketika kedua tetua melihat bahwa Suan An, telah berbaris dengan ekspresi buruk, mereka juga mengerutkan kening dan kembali berbaris. Ketika pria parubaya itu melihat betapa malunya dia, matanya menunjukkan ekspresi dingin. Dia menatap Wang Xian dengan tatapan dingin. Hehe, dia menjilat lidahnya dan tersenyum sinis. Lalu, dia berjalan keluar. Ketika mereka melihat pemandangan ini, orang-orang dari wilayah pedang tercengang. Mereka tidak menyangka toko ini berani mengusir para ahli dari Suan Heaven Domain. Apa F***CK, apakah toko ini begitu sombong dan sombong? Orang-orang yang diusir tadi berada dalam suasana hati yang jauh lebih baik sekarang. Ekspresi dingin orang-orang dari domain pedang juga sedikit mereda. Ini adalah toko hewan peliharaan Istana Naga. Ini dia. Pada saat ini, kekuatan besar lainnya tiba. Lebih dari 10 orang mengenakan pakaian yang sama, dan kata, "Fight," tertulis di dada mereka. Orang-orang dari tanah pertempuran juga telah datang. Banyak kekuatan besar datang untuk hewan peliharaan ini. Aku tidak menyangka akan ada begitu banyak ahli. Saat ini, sudah ada ribuan orang yang mengelilingi mereka. Ketika mereka melihat para ahli dari tanah teknik pertempuran bergegas, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Hewan peliharaan pertempuran Istana Naga menarik begitu banyak orang. Aku akan membeli ini nanti. Para ahli di garis depan melihat para ahli dari Federasi, ahli domain pedang, dan tentara garis depan dari langit misterius. Sekarang, tanah teknik pertempuran ada di sini lagi. Di seluruh benua Tianze, 3 dari 4 kekuatan besar telah datang, dan Federasi Pusat juga telah datang. Hanya satu yang tidak datang. Para ahli di barisan memiliki ekspresi pahit di wajah mereka. Mereka masih tidak mau berpartisipasi dalam pembelian hewan peliharaan pertempuran. Pakar dewa-dewa abadi segera pergi. Pakar lainnya juga tersenyum pahit dan mengikutinya keluar. Kamu ingin berbaris. Orang-orang dari tanah teknik pertempuran melihat ke atas dan mengalihkan pandangan mereka ke orang-orang di barisan. Mereka sedikit terkejut, tetapi mereka tidak langsung pergi. Sebaliknya, mereka berjalan ke belakang. Para ahli individu yang mengantre di depan semuanya telah pergi. Pria parubaya dari Federasi berada di depan, diikuti oleh ahli dari domain pedang. Di belakang mereka ada Payung Suan dan para ahli lainnya dari negeri seni tempur. Tatapan Wang Xian menyapu keluar. Nyatanya,
Wang Xian masih memiliki kesan tentang Payung Xuan. Di antara sekelompok gadis terakhir kali, dia adalah satu-satunya yang telah mencapai tingkat dewa-dewa yang kekal. Namun, dia telah mengiriminya pesan dan tidak membalasnya. Sekarang, dia bahkan ingin masuk langsung. Kamu pikir kamu siapa? Dan Anda pikir saya, Wang Xian, adalah pemakan anjing. Karena itu, dia sengaja mengabaikan gadis itu. Bukan karena Wang Xian berpikiran sempit. Tidak peduli apa yang orang lain lakukan padanya, dia akan melakukan hal yang sama kepada orang lain. Bos, kami akan kembali dalam 3 hari. Ayo pergi, ayo keluar. Saya tidak menyangka begitu banyak pembangkit tenaga listrik yang akan datang. Kelompok pembangkit tenaga Dewa Abadi di toko juga tersenyum pahit saat melihat 4 kekuatan yang mengantri di luar. Mereka buru-buru membayar deposit dan keluar. Dengan begitu banyak kekuatan, mereka tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Setelah sekelompok orang pergi, seluruh toko dengan cepat menjadi kosong. 4 pasukan yang mengantri di luar segera masuk. Yang pertama masuk adalah pria parubaya. Setelah memasuki toko, dia langsung berjalan menuju Wang Xian. Adik laki-laki, pria parubaya itu berjalan mendekat dengan senyum di wajahnya. Saya melihat pesan yang Anda kirimkan kepada saya, tetapi saya terlalu sibuk untuk membalas tepat waktu. Pria parubaya adalah orang yang datang setelah Wang Xian menjual semua hewan peliharaan pertempurannya terakhir kali. Setelah hewan peliharaan pertempuran terakhir terjual habis, keduanya meninggalkan detail kontak mereka. Pet perang apa yang kamu inginkan? Wang Xian tersenyum pada pria parubaya itu. Pria parubaya ini meninggalkan kesan mendalam padanya. Dia sangat kuat dan telah memahami 7-8 hukum. Dia bisa dianggap cukup sopan. Wang Xian memiliki kesan yang baik tentang pria parubaya ini. Berapa banyak hewan peliharaan perang yang kamu miliki di sini? Mata pria parubaya itu berkedip saat dia bertanya langsung. Saya menjual beberapa. Saat ini, saya masih memiliki 3.511 serigala S, 8 Lord tingkat 1 yang abadi, 95 Nordhaus Sirius tingkat 2, dan masing-masing satu di tingkat 3, 4, dan 5. Wang Xian berkata langsung kepada pria parubaya itu. Sebenarnya ada 95 serigala melolong utara. Ada level 3 dan level 4, level 5 Lord level abadi. Setelah mendengar kata-kata Wang Xian, semua orang dari domain pedang, medan perang, dan garis depan langit misterius menunjukkan ekspresi kaget. Seperti yang Ai katakan. Namun, meski sudah siap mental, mereka tetap kaget, terutama 95 serigala melolong utara. Lebih dari 3.000 serigala es ini sudah sangat mengesankan ketika mereka berdiri berjajar. Betapa mengesankannya ketika 95 serigala langit melolong utara, yang berada di tingkat kedua dari penguasa abadi, berdiri berjajar. Nafas orang-orang di sekitar mereka sedikit tergesa-gesa. Mata pria parubaya itu juga terbakar oleh gairah. Adik laki-laki, saya mewakili federasi dan menginginkan semua pet pertempuran Anda. Pria parubaya itu berkata tanpa ragu. Hah, Anda menginginkan semuanya. Wang Xian sedikit terkejut ketika mendengar kata-katanya. Dia langsung bertanya. Mereka semua, apakah Anda tidak meminta singa? Domain pedang kami menginginkan 1.000 serigala pemecah es dan 20 serigala langit melolong utara. Tanah seni tempur kami menginginkan 2.000 serigala pemecah es dan 40 serigala langit melolong utara. Sebelum pria parubaya itu bisa menjawab, orang-orang dari tanah seni tempur dan wilayah pedang segera angkat bicara. Semuanya memiliki ekspresi dingin di wajah mereka. Saya ingin semuanya. Bisakah kamu menjualnya? Pria parubaya itu melirik orang-orang di sampingnya dan bertanya pada Wang Xian. Tentu, Anda tidak berhasil membelinya ketika Anda datang untuk membelinya terakhir kali. Kali ini, Anda bisa membelinya terlebih dahulu. Selama Anda menginginkan semuanya, saya akan menjual semuanya kepada Anda. Wang Xian berjanji secara langsung. Baiklah, aku akan mengambil semuanya. Aku tahu aturan di sini. Saya sudah menyiapkan sebagian dari eliksir. Mungkin tidak cukup sekarang, tapi depositnya cukup. Aku akan memberimu ramuan yang tersisa saat kamu menjinakkan hewan peliharaan pertempuranmu. Pria parubaya mengungkapkan senyum. Jelas bahwa dia datang dengan persiapan. Namun, dia berpikir bahwa Wang Xian tidak memiliki begitu banyak hewan peliharaan pertempuran kali ini, jadi dia tidak membawa cukup ramuan. Namun, depositnya kurang lebih cukup. Haha,
Bagus, keren. Wang Xian penuh senyum saat dia segera mengangguk. Kali ini, dia menghemat banyak waktu. Di sisi lain, para prajurit di domain pedang, medan perang, dan garis depan langit misterius semuanya tercengang saat melihat bahwa mereka telah menyelesaikan transaksi. Tampaknya mereka telah mengantri dan tidak berhasil mendapatkan hewan peliharaan pertempuran setelah masuk. Semuanya dibeli oleh orang lain. Bahkan Payung Xuan tertegun. Dengan begitu banyak hewan peliharaan pertempuran, baik itu serigala es yang cocok untuk prajurit di garis depan atau serigala langit utara yang melolong, mereka semua adalah hewan peliharaan pertempuran yang luar biasa. Sekarang semuanya terjual habis, mereka tidak bisa mendapatkan satu pun. Ini membuat wajahnya sangat jelek. Sisanya juga tidak terlihat bagus. Bab 2302 telah menyinggung seseorang dan menjual semuanya. Kamu menjual semua hewan peliharaan pertempuranmu ke satu pihak dan membuat kami menunggu di sini begitu lama. Pria parubaya di samping Payung Xuan memandang pria parubaya dari federasi yang membeli semua hewan peliharaan pertempuran. Ketika dia melihat bahwa pemilik hewan peliharaan pertempuran Istana Naga telah setuju, wajahnya menunjukkan ekspresi marah. Mereka adalah prajurit di garis depan wilayah langit misterius. Tidak hanya mereka diusir sekarang, tapi sekarang mereka mengantri untuk masuk. Semua hewan peliharaan pertempuran mereka telah dibeli oleh satu orang. Tanda seru, terutama hewan peliharaan pertempuran ini, mereka sangat iri. Bagaimana mungkin mereka rela pergi begitu saja? Kami menunggu di sini dari segala arah. Mari kita tidak membicarakan hal lain. Paling tidak, kita harus membaginya secara merata. Pria parubaya yang merupakan pemimpin wilayah pedang juga menatap dingin ke arah Wang Xian. Matanya agak dingin. Itu benar, Wang Xian. Ini bukan cara Anda berbisnis. Payung Xuan juga menimpali dari samping dengan wajah muram. Semua orang menatap Wang Xian serempak. Mata mereka dipenuhi dengan ketidaksenangan. Semuanya, kamu tidak bisa menyalahkan bos untuk ini. Terakhir kali saya datang ke sini, semuanya terjual habis. Anda bisa menunggu waktu berikutnya. Keluarga kerajaan dari federasi sedang bersiap untuk membangun pasukan binatang perang. Semuanya, tolong beri kami wajah. Pria parubaya dari federasi melihat ketidaksenangan dari tiga faksi lainnya dan berbicara kepada mereka dengan acuh tak acuh. Kami secara alami akan memberikan wajah kepada keluarga kerajaan federasi. Namun, kita juga harus memberi muka. Mari kita tidak berbicara tentang hal-hal lain. Kami telah melakukan perjalanan sejauh ini dan bahkan tidak mendapatkan satu pun. Apakah kita bersedia melakukan itu? Akankah yang lain mau melakukan itu? Seorang penatua dari tanah seni tempur melirik pria parubaya dari federasi dan berbicara dengan acuh tak acuh. Aku tidak meminta kalian untuk datang. Wang Xian mendengar kata-katanya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Dia tidak meminta siapapun untuk datang dan memohon mereka untuk membeli hewan peliharaan pertempuran. Mereka datang ke sini sendiri. Anda, orang tua dari tanah teknik pertempuran langsung tampak malu. Dia menatap Wang Xian dengan dingin. Adik laki-laki, kamu mempromosikannya di AI. Kami belum menemukan penjelasan untuk fakta bahwa favorit surga tanpa tanding dari teknik pertempuran kami tidak terkalahkan dalam teknik pertempuran mereka dan tidak berguna. Yang tak terkalahkan dalam teknik pertempuran adalah bintang yang sedang naik daun di tanah teknik pertempuran. Tidak semua orang bisa menghinanya. Saat lelaki tua itu berbicara, aura agung muncul di tubuhnya. HMPH, bagaimana tuan muda kita yang tak terkalahkan bisa dihina oleh sembarang orang? Terlebih lagi, dia memfitnah kita tanpa keberatan. Di belakang lelaki tua itu, seorang lelaki muda juga menatap Wang Xian dengan dingin. Matanya dipenuhi dengan kedinginan. Wang Xian secara terbuka menyatakan bahwa teknik bertarungnya tidak terkalahkan dalam promosi berskala besar. Ini telah menimbulkan ketidakpuasan banyak orang di tanah teknik pertempuran. Ini terutama terjadi pada pendukung tanah teknik pertempuran yang tak terkalahkan dalam teknik pertempuran. Saat ini, mereka sudah melontarkan omong kosong di bagian komentar tokoh hewan perang Istana Naga di Departemen Kecerdasan Buatan. Hanya saja Wang Xian tidak melihat Departemen Kecerdasan Buatan untuk sementara waktu. Golongan lain sedikit terpana saat melihat pemandangan ini. Mereka secara alami tahu bahwa pet perang Istana Naga telah secara terbuka menyatakan bahwa teknik pertempurannya tidak terkalahkan dan itu tidak berguna.
Mereka secara alami memahami identitas tak terkalahkan dalam teknik pertempuran. Tidak apa-apa jika mereka tidak berdebat dengan tanah teknik pertempuran, tetapi begitu mereka melakukannya, yang lain juga tidak akan mengatakan apa-apa. Lagi pula, tanah teknik pertempuran membunuhnya lebih dulu, jadi siapa yang berani membela dia? Hehe, tidak apa-apa jika kamu tidak mengatakan bahwa tanah teknik pertempuran itu bodoh, tetapi karena kamu begitu akrab dengan tanah teknik pertempuran, maka baiklah, kembalikan aku 15 tingkat 5 dewa-dewa abadi Pils yang dia berhutang padaku. Sialan, dia tidak hanya berhutang pada Ice Drill Croc yang kujual padanya, dia juga tidak membalas ketika aku mengiriminya pesan. Sepertinya dia mencoba mengingkari utangnya. Jika kalian dapat menghubunginya dan memintanya untuk mengirimi saya ramuan, atau kalian dapat memberikannya kepada saya. Wang Xian melihat kemarahan di wajah beberapa dari mereka di lapangan taktik pertempuran. Mereka bahkan mengumpulkan aura mereka. Ekspresi jijik muncul di matanya. Pria yang tak terkalahkan dalam taktik pertempuran itu masih berutang uang padaku. Mengapa kalian membela dia dan bertindak arogan di depan saya? Semua orang dari tanah taktik pertempuran tercengang. Aura di tubuh mereka menghilang seketika. Beberapa dari mereka saling memandang dengan cemas. Datang-datang. Jika ada di antara Anda yang dapat menghubungi tak terkalahkan dalam taktik pertempuran, tidak apa-apa meskipun Anda tidak dapat menghubungi keluarganya. Wang Xian terus berbicara dengan mereka. Kali ini, orang-orang dari tanah teknik pertempuran tidak bisa berkata apa-apa. Mereka merasa sangat canggung saat ini. Mereka tidak pernah mengharapkan teknik pertempuran yang tak terkalahkan untuk berutang uang pet perang Istana Naga. Mereka begitu sombong sehingga mereka ingin membalaskan dendam tuan muda yang tak terkalahkan. Namun, dia sama sekali tidak peduli dengan mereka dan bahkan meminta hutang dengan jijik. Sialan, ini sangat memalukan. Suasana tiba-tiba menjadi aneh. Orang-orang lainnya juga memandang orang-orang dari medan perang dengan takjub. Kami tidak jelas tentang masalah ini, tetapi jika tak terkalahkan berutang pil obat kepada Anda, kami pasti akan membayar Anda kembali. Kami pasti tidak akan berhutang apapun padamu. Orang tua dari medan perang berkata dengan wajah agak merah. Lain kali, jika kamu memiliki hewan peliharaan pertempuran, tolong beritahu kami terlebih dahulu. Seorang pria parubaya di sebelah tanah taktik pertempuran berkata dan memandang bangsanya sendiri. Mereka telah menyelinap pergi. Ya, mereka telah pergi. Mereka tidak pernah berpikir bahwa itu akan sangat canggung. Apakah tak terkalahkan benar-benar berutang pil padanya? 15 pil level dewa-dewa abadi, itu bukan jumlah yang kecil. Ini, sangat mungkin. Tunggangan tak terkalahkan tidak diberikan oleh Patriark, juga tidak bisa dijinakkan olehnya. Dia hanya bisa membelinya. Meskipun dia punya uang, dia tidak mampu membeli Dewa Abadi Lord Mount level 5. Dia mungkin berutang uang. Saat orang-orang dari tanah teknik pertempuran berjalan, mereka berdiskusi dengan suara rendah. Mereka tidak mewakili seluruh tanah teknik pertempuran untuk membeli hewan peliharaan perang. Mereka hanyalah divisi tempur yang mewakili tanah teknik pertempuran. Mungkinkah mereka benar-benar membayar kembali uang untuk teknik pertempuran yang tak terkalahkan? Jika mereka tidak membayar kembali uang, mereka akan memahami keutamaan dari teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Orang-orang dari tanah teknik pertempuran berjalan keluar dari toko dan melihat domain pedang dan tentara garis depan langit misterius dengan ekspresi suram. Tolong beri kami wajah juga. Pria parubaya dari federasi menghela nafas lega ketika dia melihat ada satu faksi yang berkurang. Dia menangkupkan tangannya ke arah para prajurit dari domain pedang dan garis depan wilayah langit yang misterius. Jika pet perang Istana Naga mendapatkan hewan peliharaan lain kali, aku akan memberitahu kalian semua sebelumnya. Wang Xian berkata dengan tenang dari samping. Baiklah. Orang-orang dari domain pedang ragu sejenak. Mereka tidak membuat keributan lagi dan berbalik untuk pergi. Adik laki-laki, kamu menjual hewan peliharaan perangmu di Pulau Sky Sea. Paling tidak, Anda adalah anggota domain Surga Suan. Kita harus membantu rakyat kita sendiri. Kedua jenderal dari domain Surga Suan tidak mau meninggalkan domain pedang dan tanah teknik pertempuran. Seperti yang dia katakan, orang-orang dari domain Surga Suan ingin membantu domain Surga Suan. Saya terlambat. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Wang Xian menatap lelaki tua itu dan berkata dengan acuh tak acuh. Ini adalah wilayah Suan Tian. Itu wilayah kita.
Pria parubaya di sampingnya berkata dengan ekspresi dingin. Oh, mengapa? Apakah Anda masih ingin merebutnya dari saya? Sudut mulut Wang Xian sedikit melengkung saat dia memandang pria tua itu dengan jijik. Jika kamu masih memiliki hewan peliharaan pertempuran lain kali, tolong beritahu kami terlebih dahulu. Xuan An, berkata kepada Wang Xian tanpa ekspresi sebelum berbalik dan pergi. Mari kita bicarakan nanti. Sikap beberapa dari kalian di sini tidak baik. Wang Xian memandang pria parubaya di sampingnya dan berkata dengan sinis. Xuan Payunger berhenti dan terus berjalan ke depan. Nak, ini adalah wilayah Xuan Heaven. Ini adalah wilayah Xuan Heaven. Pria parubaya di samping mendengar kata-kata Wang Xian. Dia menatapnya dengan dingin dan berkata. Enyahlah. Wang Xian menatapnya dan berkata dengan jijik. Anda, ekspresinya berubah. Ketika dia melihat bahwa sang jenderal dan yang lainnya telah pergi, dia mengepalkan tinjunya sedikit dan menunjukkan senyuman sinis. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Bab 2303 dengan paksa memintanya. Adik kecil, terima kasih banyak. Anda telah menyinggung beberapa orang. Jika Anda mengalami kesulitan, Anda bisa datang ke federasi. Dengan kemampuanmu, federasi dan keluarga kerajaan tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Melihat faksi lain pergi satu persatu, pria parubaya dari federasi berkata kepada Wang Xian. Tanda seru, hehe, tidak apa-apa. Saya memiliki peraturan sendiri saat membuka toko saya. Kalau tidak, siapapun yang lebih kuat akan dapat membeli barang-barang saya. Apa yang membuat saya, bos? Karena kamu di sini untuk membeli hewan peliharaan perang dariku, kamu harus mengikuti aturanku. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Dia sama sekali tidak peduli dengan mereka. Wang Xian telah mengirimkan pesan kepada Xuan sebelumnya ketika dia ingin membeli hewan peliharaan perang. Sayang sekali pihak lain tidak menjawab. Ada 1 hingga 2 jam sebelum promosi. Jika dia datang selama periode ini dan ingin membeli hewan peliharaan perang, Wang Xian dapat menjual semuanya kepadanya. Dia juga tidak akan mempromosikan mereka. Faktanya, ketika Payung Xuan melihat pesan Wang Xian, dia tidak terlalu memperhatikannya saat itu. Kemudian, ketika dia melihat kata-kata gadis-gadis dalam kelompok itu, dia menyadari bahwa hewan peliharaan perang Istana Naga adalah milik Wang Xian. Sayangnya, sudah terlambat. Hehe, adik kecil, kamu benar-benar memiliki kepribadian. Biarkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fu Guo. Ini depositnya. Lihatlah. Fu Guo tersenyum ketika mendengar kata-kata Wang Xian. Dia mengeluarkan cincin interspatialnya dan menyerahkannya kepada Wang Xian. Baiklah. Wang Xian mengangguk. Ini masalah besar. Bisakah kamu pergi ke keluarga kerajaan pusat untuk membantu penjinakan? Fu Guo ragu sejenak sebelum bertanya padanya. Saya khawatir. Saya pikir lebih baik tinggal di sini. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar khawatir pergi ke tempat lain. Dia tidak tahu banyak tentang bangsa Fu dan federasi serta keluarga kerajaan. Di domain surga Xuan, itu relatif lebih aman. Begitu sesuatu terjadi, Xuan Tianzi akan mengambil tindakan. Hehe, kamu tidak perlu khawatir, adik kecil. Namun, saya juga menghormati Anda. Aku akan membawanya ke sini. Fu Guo tersenyum dan berkata, baiklah, aku akan baik-baik saja selama 2 hari ke depan. Wang Xian mengangguk. Ini tentang lusa. Mari kita saling menghubungi satu sama lain. Fu Guo memastikan waktunya. Sialan orang itu. Dia tidak memberi kami wajah sama sekali. Siapa pria itu? Di luar toko hewan peliharaan Istana Naga, seorang prajurit parubaya dari garis depan langit misterius berjalan keluar dan berkata dengan wajah dingin. Kami tahu siapa dia. Untuk bisa mendapatkan begitu banyak battle pet, dia memang tidak mudah. Seorang lelaki tua mengangkat alisnya dan berkata perlahan. Sayangnya, jika kita bisa mendapatkan hewan peliharaan perang ini, kekuatan kita akan meningkat pesat, tetapi orang-orang di wilayah langit misterius tidak akan menjualnya kepada kita. Seorang lelaki tua lain mendengus dengan sedikit ketidaksenangan. Mari kita tunggu waktu berikutnya. Terakhir kali, hewan peliharaan perang Istana Naga bisa mendapatkan 20 hingga 30 monster laut. Kali ini, kami mendapat begitu banyak hewan peliharaan perang. Lain kali, mungkin ada lebih banyak. Mari lebih memperhatikan situasi di sini. Kata Payung Xuan dengan tatapan serius.
Hanya itu yang bisa kami lakukan. Saya pikir Aura Kid tidak lemah. Dia tampaknya telah menguasai 5 hukum. Sudah lama sekali sejak Master Penjinak Binatang yang begitu kuat muncul di benua Tianze. Penatua di sebelahnya menghela nafas sedikit. 5 hukum. Jenderal Chu, apa kamu yakin? Mata pria parubaya itu bersinar. Saya tidak mungkin salah, saya sangat akurat dalam menilai orang. Auranya sangat muda sehingga agak aneh. Aku tidak tahu apa alasannya. Orang tua yang dipanggil Jenderal Chu memiliki ekspresi serius di wajahnya. Sekelompok orang tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung terbang menuju garis depan Laut Hitam. Kembali ke garis depan, kedua jenderal tua itu pergi, dan Suan Umbrella juga kembali ke kediaman sementaranya. Hari ini, dia telah ditampar wajahnya. Lebih dari 3.000 serigala es, lebih dari 90 serigala langit melolong utara, dan sekelompok hewan peliharaan pertempuran tier 3, tier 4, dan bahkan tier 5. Jika aku bisa menjadi tunggangan, kekuatan bawahanku bisa meningkat pesat. Aku bahkan bisa membuat banyak orang menjadi bawahanku. Ketika saatnya tiba, jenderalku bisa menantikannya. Pria parubaya itu menyaksikan saat mereka pergi satu persatu, melayang di langit. Matanya berkedip dengan kilau dingin. Namun, Jenderal Chu berkata bahwa orang itu telah menguasai 5 hukum, dan kekuatannya sama denganku. Meskipun Bistamers relatif lemah, dia masih memiliki buaya bor es. Aku perlu menemukan beberapa orang. Tidak, saya tidak dapat menemukan terlalu banyak. 2 sudah cukup, atau aku akan membagi beberapa keuntungannya. Pria parubaya itu bergumam, dan tubuhnya bergerak, langsung terbang menuju garis depan. Yong Xingping, apa kamu serius? Apakah benar-benar ada begitu banyak hewan peliharaan perang? Di sebuah ruangan di garis depan Laut Hitam, seorang pria parubaya menatap Yong Xingping dengan keterkejutan tertulis di seluruh wajahnya. Bagaimana saya bisa berbohong kepada Anda? Hewan peliharaan perang Istana Naga, yang dipromosikan oleh Ai, Kit itu tidak tahu apa yang baik untuknya dan menjual semua hewan peliharaan perangnya ke keluarga kerajaan federasi. Yong Xingping menyipitkan matanya, yang penuh dengan rasa dingin. Apakah kamu memintaku untuk bergabung denganmu ke Rob? Pria parubaya itu menatapnya dengan mata berbinar. Ini adalah wilayah klan langit misterius, wilayah klan langit misterius. Kami adalah prajurit di garis depan dan memiliki kekuatan besar. Kita bisa merekrut tentara secara paksa bila perlu. Yong Xingping tersenyum, seolah kemenangan ada di tangannya. Hahaha, kamu benar-benar licik. Namun, menurut apa yang saya katakan, jika kita meminta orang bersama, kita dapat berkontribusi di garis depan bila diperlukan. Bahkan dunia luar tidak bisa berkata apa-apa. Pria parubaya itu tertawa, matanya bersinar tajam. Permintaan orang, mari kita bicarakan itu nanti. Pertama mari kita minta hewan peliharaan perang. Paling banyak, kita bisa memberi mereka beberapa pil surgawi. Yong Xingping mengangkat alisnya dan menggelengkan kepalanya. Apa yang perlu ditakuti? Kami melawan monster laut di garis depan. Apa masalahnya jika kita merekrut 1 orang? Paling-paling, kami bisa menunjukkan rasa hormat kami kepada para jenderal. Pria parubaya itu tidak peduli sama sekali. Ini juga mengapa Yong Xingping memanggilnya. Dia cukup berani dan bisa dikatakan sebagai duri di samping. Namun, orang ini sangat dihargai oleh seorang jenderal. Kita akan lihat ketika saatnya tiba. Yong Xingping tersenyum. Bawa beberapa orang. Apakah kami perlu memberitahu Departemen Penegakan Hukum? Tidak dibutuhkan. Ayo bunuh dia dulu dan laporkan nanti. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Dia tidak bertanya tentang identitas dan latar belakang pemilik hewan peliharaan Istana Naga. Bukannya dia bodoh, tapi dia tidak peduli. Sebagai garis depan wilayah langit misterius dan monster laut, garis depan Laut Hitam memiliki banyak ahli dan kekuatan besar. Belum lagi yang lain, jenderal yang mengawasi tempat ini adalah puncak keberadaan dewa yang abadi. Ada identitas lain, keturunan langit misterius. Para ahli yang telah menerima bimbingan dekan juga menduduki peringkat 5 besar di seluruh wilayah langit yang misterius. Meskipun mereka memiliki motif egois untuk mendapatkan begitu banyak hewan peliharaan perang, kebanyakan dari mereka masih diberikan kepada bawahan mereka. Promosi bawahan mereka sendiri setara dengan promosi prajurit di garis depan. Ketika saat itu tiba, bahkan jika sang jenderal tahu bahwa mereka melanggar aturan, dia akan menutup mata terhadapnya.
Kita mungkin tidak bisa mendapatkan hewan peliharaan perang tingkat tinggi, tapi kita masih bisa mendapatkan satu untuk masing-masing serigala langit melolong utara. Sisanya akan diberikan kepada saudara-saudara lainnya. Saat itu tiba, posisi Jenderal Yong Xingping menatapnya dan menyipitkan matanya sedikit. Haha, ayo pergi. Pria parubaya lainnya tertawa terbahak-bahak dan terbang keluar.